Desa Banyumati adalah sebuah epitaf bagi harapan. Ia tersembunyi di lekukan sungai yang keruh, diapit oleh hutan rawa yang menghirup lumpur busuk dan melepaskan hawa kematian yang menggigit. Di sana, di ambang senja yang berdarah, Pak Karta menyerit tubuhnya yang ringkih melintasi tanah yang becek. Karta, di usianya yang telah melampaui 60 tahun, bukanlah lagi seorang manusia. Ia adalah karikatur mengerikan dari usia tua. Tubuhnya kurus kering, hanya berupa lapisan kulit yang menempel pada tulang-tulang yang rapuh. Wajahnya, diserbu oleh keriput yang sedalam parit purba, adalah peta topografi dari segala kesengsaraan yang pernah dipanggulnya. Matanya cekung, bukan karena kelelahan biasa, melainkan karena pengikisan jiwa yang terjadi secara sistematis selama bertahun-tahun. Setiap langkahnya adalah sebuah erangan, bukan erangan suara, melainkan getaran nyeri yang benar-benar memutilasi jiwanya, menjalari persendiannya yang kaku. Rasa sakit itu, sebuah tamu abadi yang bersemayam dalam setiap inci dagingnya, lebih tajam daripada pecahan kaca, lebih dingin daripada es neraka. Ia kembali dari ladang sewaan yang tandus, di mana ia telah bergulat dengan tanah yang menolak untuk berbelas kasihan. Panennya kali ini, seperti 10 panen terakhir, hanyalah lelucon kejam dari takdir yang bengis. Lumpur tebal yang memeluk kakinya, terasa seperti rantai besi penghinaan, menyeretnya mundur dari sisa-sisa martabat yang ia pegang erat. Nafas Karta tersengal, menghasilkan bunyi gerutuan kering yang mirip dengan suara batu yang digerus di bawah air. Aroma asam dari keringat basi dan lumpur menguasai indera penciumannya. Sebuah parfum kemiskinan yang ia kenakan setiap hari tanpa kecuali. Ia tidak hanya lapar, ia berada pada batas ekstrem kelaparan. Perutnya kosong, tidak sekedar keroncongan, melainkan melolong dengan kekosongan yang terasa seperti lubang hitam yang siap menelan sisa energinya yang terakhir. Akhirnya, Karta tiba di gubuknya. Gubuk itu, yang dibangunnya dari sisa-sisa kayu apung dan anyaman bambu yang lapuk, bukanlah tempat perlindungan. Ia adalah monumen kehancuran struktural. Atapnya menganga di beberapa tempat, memungkinkan embun malam yang menggigit meresap masuk dan memeluk tubuhnya dengan kelembaban yang mematikan. Lantai gubuk itu hanyalah tanah liat basah. Di sudut, sebuah tungku batu kecil yang telah lama dingin menjadi saksi bisu betapa jarang masakan di sana. Karta menjatuhkan dirinya ke selembar tikar pandan usang. Ia tidak berbaring, ia ambruk. Kekuatan gravitasi kemiskinan tampaknya bekerja 2 kali lipat lebih keras padanya. Ia memejamkan mata, mencoba menahan gelombang pusing yang luar biasa. Sensasi bahwa otaknya sendiri mulai memakan dirinya karena kekurangan glukosa. Ia meraih mangkuk kaleng penyok yang diletakkan di dekatnya. Kosong. Ia menjilat sudut bibirnya yang pecah-pecah. Keinginan untuk mati, untuk mengakhiri siksaan fisik yang mengerikan ini, seringkali menyergapnya. Namun ada sebuah benang tipis, bukan harapan, melainkan insting bertahan yang ganas yang menahannya. Ia harus bertahan, ia harus menemukan sesuatu, apapun. Malam itu, dingin turun dengan kecepatan yang brutal, menembus lapisan kulit dan menusuk langsung ke sumsum tulangnya yang lelah. Karta menarik selimut karung goni yang ia gunakan, tetapi kain kasar itu tidak menawarkan kehangatan, hanya rasa gatal yang mengganggu. Air, bisiknya, suaranya serak dan hampir tak terdengar. Ia menyeret tubuhnya sekali lagi, kali ini menuju pintu. Ia harus kembali ke sungai. Tidak untuk memancing, karena jaringnya telah robek parah, dan ia tidak memiliki sisa benang untuk memperbaikinya. Tetapi untuk mencari sisa-sisa, remah-remah, apapun yang dilemparkan alam buas ke tepian. Keputusasaan yang mutlak telah menggantikannya kewarasan. Dalam kondisi ini, kriteria layak makan telah turun ke tingkat yang primitif. Menggunakan sebilah parang tua berkarat sebagai tongkat penopang, Karta melangkah keluar ke kegelapan yang pekat. Hanya cahaya bulan yang setengah hati yang menyaring melalui kanopi hutan yang memberinya petunjuk jalan. Bau ali rawa yang stagnan semakin kuat. Bau busuk yang seharusnya menjadi peringatan bagi setiap makhluk hidup yang rasional. Ia berjalan ke hulu, menuju ceruk sungai yang jarang dilalui penduduk desa. Sebuah tempat yang dikenal berbahaya karena arus bawahnya yang kuat, dan cerita-cerita kuno tentang penghuni sungai yang haus darah. Beberapa ratus meter dari gubuknya, ia melihatnya. Di tepi lumpur yang lembut, terperangkap di antara akar bakau yang menjulur seperti jari-jari hantu, tergeletak sebuah tumpukan aneh. Tumpukan itu besar, jauh lebih besar daripada hasil buruan biasa. Itu bukan seekor ikan. Tampak seperti bongkahan daging berlendir dan beberapa organ dalam yang tercampur, dikelilingi oleh kotoran dan lumpur sungai. Karta membeku. Jantungnya, sebuah organ tua yang hampir menyerah, mulai berdenyut dengan irama yang tidak sehat. Dalam keremangan, ia melihat bahwa bongkahan itu tampak seperti sisa-sisa dari perkelahian brutal antara predator raksasa. Ada potongan-potongan kulit tebal yang berwarna gelap, bergerigi,
Namun sebagian besar yang tersisa adalah gumpalan organ berwarna merah gelap dan kehitaman. Orang normal akan lari atau setidaknya muntah karena bau amis dan sedikit aroma mask aneh yang menyertainya. Tetapi Karta tidak normal. Karta sedang sekarat karena kelaparan. Logika manusia yang paling mendasar, bahwa daging yang telah dibuang dan dibiarkan membusuk di lumpur adalah racun yang mematikan, tenggelam di bawah raungan primal di perutnya. Ia membungkuk dengan kesulitan yang menyiksa dan menyentuh daging itu. Dingin, berlendir. Namun di bawah kotoran, ia melihat beberapa bagian yang tampak utuh, jeroan yang terlepas, mungkin hati atau usus besar, yang sepertinya baru saja dicabut. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa yang ia lihat, yang ia sentuh, adalah sisa-sisa sakral dari pertempuran alam yang baru saja usai. Ia tak tahu bahwa ini adalah bagian yang dicabut dari perut makhluk yang jauh lebih tua, lebih besar, dan lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Ia hanya melihat kalori, ia hanya melihat kesempatan untuk tidak mati kelaparan malam ini. Dengan tangan yang gemetar hebat, Karta menggunakan parangnya. Ia memisahkan bagian-bagian yang paling bersih, yang menurut insting primitifnya masih bisa dimasak. Ia memotong gumpalan organ-organ itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam karung goni kecil yang selalu dibawanya. Gumpalan itu berat, jauh lebih berat dari yang ia duga. Ia tidak peduli dengan rasa takut yang mulai merayapi tengkuknya, ia hanya fokus pada beban fisik dari jarahan tak terduga ini. Ia kembali ke gubuknya dengan kecepatan yang sedikit lebih baik, didorong oleh adrenalin keputusasaan. Setibanya di gubuk, ia bekerja dengan hiruk-pikuk yang aneh. Ia menyalakan api. Proses menyalakan api dengan kayu basah memakan waktu yang sangat lama. Setiap gesekan batu api terasa seperti menguras sisa-sisa hidupnya. Tetapi akhirnya, nyala api yang lemah berhasil muncul, melepaskan asap pedih yang memenuhi ruangan kecil itu. Karta mengulahkan jeroan itu. Di bawah cahaya api yang jingga, organ-organ itu tampak aneh. Warnanya terlalu pekat, teksturnya terlalu keras. Tetapi kelaparan adalah bumbu terkuat di dunia. Ia tidak memiliki bumbu, tidak ada garam, tidak ada bawang, hanya jeroan aneh ini dan api. Ia memotong potongan-potongan besar jeroan itu dan menaruhnya langsung di atas bara api, sebuah cara memasak paling purba yang bisa ia lakukan. Bau yang keluar saat daging itu mulai terpanggang bukanlah bau masakan yang menggugah selera. Itu adalah aroma yang tajam, sangat liar dan entah bagaimana sedikit logam. Karta mengabaikannya. Ia melihat air yang mendidih di dalam panci kecilnya yang ia gunakan untuk merebus air kotor sungai. Air itu adalah satu-satunya pelengkap makanannya. Ketika jeroan itu, yang kini terlihat menghitam di luar dan masih merah mentah di dalam, dianggapnya cukup matang, Karta mengangkatnya dengan sebatang ranting. Ini adalah momen tragis dari kepolosan yang fatal. Ia duduk di atas tikar kotornya, mengamati potongan makanan itu seolah-olah itu adalah berlian. Ia mendekatkannya ke mulutnya. Uap panas membakar kulitnya yang tipis. Gigitan pertama. Darah kental dan panas menyembur ke lidahnya. Rasanya berbeda. Itu bukan rasa ikan sungai biasa atau daging rusa yang ia kenal. Rasanya pahit, kuat, dan diikuti oleh sensasi yang mengerikan. Sebuah ledakan energi panas yang instan. Sensasi itu tidak seperti kehangatan makanan yang mengenyangkan. Ini adalah kejutan listrik, sebuah kebakaran batin yang menjalar dari tenggorokannya dan menyebar ke seluruh rongga dadanya. Karta terbatuk, matanya melebar karena terkejut. Tubuhnya merespons dengan kejang kecil, menolak asupan asing ini, namun laparnya terlalu kuat. Ia mengunyah dengan tergesa-gesa, menelan potongan-potongan kasar itu dengan kekuatan kehendak yang tersisa. Potongan kedua, potongan ketiga. Dengan setiap suapan, kejutan panas itu meningkat, berubah menjadi denyutan liar yang seolah memompa zat asing ke dalam pembuluh darahnya yang tua. Ia mulai merasa kepalanya berdenyut-denyut, telinganya berdenging keras, dan tiba-tiba, gubuk yang reot itu terasa seperti berputar di sekelilingnya. Ini bukan makanan, ini adalah infeksi energi. Namun, ia terus makan. Ia makan porsi yang tidak akan pernah bisa ditampung oleh perutnya yang keriput. Ia makan hingga tumpukan jeroan di depannya habis tak bersisa, didorong oleh kekuatan yang bukan miliknya. Ketika ia menghabiskan potongan terakhir, Karta ambruk ke belakang. Ia tidak lagi merasakan dinginnya malam. Ia tidak lagi merasakan nyeri sendi yang telah menjadi teman setianya selama bertahun-tahun.
Yang ia rasakan adalah gemuruh yang menakutkan di dalam dirinya. Rasanya seolah-olah 1000 api primordial telah dinyalakan di perutnya. Dan api itu kini mulai merangkak, membakar jalan menuju otaknya. Karta membuka matanya, mencoba melihat langit-langit gubuknya, tetapi kegelapan yang ia lihat berbeda. Kegelapan itu bergerak, kegelapan itu berbisik. Kepanikan absolut mencengkramnya. Ini bukan sekedar sakit perut, ini adalah invasi. Zat asing itu, jeroan yang tidak ia ketahui identitasnya, jeroan yang merupakan sisa jantung dan hati Ratu Buaya dari Sungai Banyumati yang baru saja dibunuh dalam pertempuran brutal, kini tengah berintegrasi dengan biologinya yang rentan. Karta mencoba berteriak, tetapi yang keluar hanyalah suara desisan yang mengerikan. Seluruh tubuhnya mulai menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena overdosis kekuatan purba yang tiba-tiba. Urat-urat di leher dan lengannya membesar, berdenyut-denyut dengan kekuatan yang tak wajar. Kemudian datanglah gelombang mual yang menghancurkan. Ia memuntahkan isinya, namun yang ia muntahkan bukanlah sisa makanan atau air kotor. Ia memuntahkan cairan kental berwarna merah gelap, disertai dengan kilatan pendar kesijauan yang singkat dan menakutkan, seperti cahaya dari mata reptil kuno. Ketika Karta mencoba mengangkat tangannya untuk membersihkan mulutnya, ia melihat perubahan yang mustahil. Perubahan yang hanya dalam sedetik telah menghapus semua penderitaan dan kelemahannya, menggantinya dengan kengerian yang baru. Urat-uratnya membengkak menjadi tali-tali kekar, dan lapisan tipis kulit keriputnya terasa kencang dan tebal. Seolah-olah ia telah diberi suntikan kehidupan dan kekuatan yang seharusnya tidak pernah ia miliki. Di tengah gubuk reot itu, dihiasi oleh api kecil yang padam, Pak Karta, petani malang yang lapar dan renta, terbaring, bukan sebagai korban kelaparan, melainkan sebagai wadah yang menampung warisan biologis dari predator paling buas di sungai itu. Rasa sakit fisik telah digantikan oleh teror psikologis yang mendesis di belakang matanya. Ia telah memakan jeroan sang Ratu Buaya. Dan geger kampung yang akan terjadi di Desa Banyumati esok pagi adalah hasil dari transformasi yang mengerikan dan tak terelakkan ini. Karta menutup matanya, merasakan kekuatan yang asing itu mendidih, mendominasi, dan bersumpah bahwa takdir telah mempermainkannya dengan cara yang paling keji. Ia ingin menangis, tetapi matanya kini terasa kering, keras, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang sengsara, penuh dengan kekejaman yang bukan miliknya. Telah terlampaui batas kemanusiaan, telah tersentuh dinding kegelapan yang seharusnya abadi. Inilah kisah Paiman, sang petani papa yang tanpa disadari telah menelan sebongkah malapetaka kosmis. Bab 2, Ambang Krisis. Arsene dan Kemurkaan Nirwana. Paiman terbangun dalam kobaran api yang dingin, bukan api yang membakar kayu atau jerami, melainkan nyala ekstrim yang bersemayam di sumsum tulangnya, sebuah insendiari yang mendidih tanpa henti. Matahari baru saja merayap di ufuk timur, memecah kesunyian kampung rawa hitam dengan cahaya kuning pucat yang ironis. Namun, bagi Paiman, pagi itu adalah permulaan dari malam yang tak berujung. Tangan Paiman terentang, menekan dada yang terasa meledak-ledak. Dia ingat betul sisa santapan malam kelabu kemarin, jeroan buaya yang terasa aneh, memiliki tekstur seperti karet kental dengan rasa tembaga dan lumpur tua. Lapar yang menggila telah mengubah indera pengecapnya menjadi budak keputusasaan, dan kini ia membayar utang itu dengan bunga fatality yang tak terbayangkan. Seluruh pori-porinya menyemburkan uap panas mengerikan. Keringat yang membanjiri tubuhnya terasa berlendir, lengket seperti getah purba. Ketika ia menyentuh kulitnya sendiri, rasanya seperti memegang batu yang dipanggang selama 1000 tahun. Ini bukan demam biasa. Ini adalah perubahan eksistensial yang terlampau dahsyat. Sebuah reorganisasi molekuler yang terasa seperti dicabik-cabik dan disatukan kembali oleh tangan entitas yang sangat jahat. Paiman merangkak ke bejana air keruh di sudut gubuk reotnya. Dengan tangan tremor yang luar biasa, ia menciduk air dan menyiramkannya ke wajah. Air itu mendesis, bukan hanya sedikit, tetapi desisan nyaring yang terdengar seperti bara yang disiram minyak. Uap tebal mengepul, dan Paiman melihat dengan mata melotot yang nyaris copot, bejana itu mulai retak. Dia menatap bayangannya di genangan air yang tersisa. Wajah itu bukan lagi wajah Paiman yang ia kenal. Mata cekung, biasanya berwarna coklat kusam karena kekurangan gizi, kini memancarkan kilau kehijauan gelap,
menyerupai permata lumut yang mematikan. Pembuluh darah di pelipisnya menonjol, menghitam seperti urat akar pohon beringin yang dirasuki iblis. Namun yang paling mencengangkan dan mengerikan adalah kulitnya. Di bawah leher dan sepanjang tulang selangkanya ada pola-pola terselubung yang mulai mengeras. Bukan ruam, bukan luka. Itu adalah permulaan dari sisik. Sisik yang kecil, rapat, berwarna indigo gelap, berkilauan secara subversif di bawah cahaya pagi yang lemah. Tidak mungkin, bisik Paiman, suaranya parau dan jauh. Bisikannya terdengar ganda, ada resonansi profan yang mengiringi getaran pita suaranya, rendah dan berbahaya. Kepalanya terasa seperti gudang tua yang tiba-tiba dihuni oleh jutaan serangga ganas. Ada suara bisikan yang tak dikenal, bahasa purba yang tidak ia pahami, namun makna kehancuran mutlak tersampaikan dengan sempurna ke otaknya. Ini adalah memori yang bukan miliknya. Memori tentang air dalam yang dingin, lumpur primitif, dan perasaan dominasi yang tak tertandingi atas setiap makhluk hidup di sungai. Rasa lapar itu kembali, namun kali ini 1000 kali lipat lebih brutal. Ini bukan lapar nasi atau ubi. Ini adalah lapar darah, lapar daging mentah, lapar untuk menenggelamkan taring fantastis ke dalam kehangatan kehidupan. Paiman mundur, punggungnya menabrak dinding kayu yang rapuh. Dinding itu berderak, dan ia menyadari kekuatan absurd yang tiba-tiba dimilikinya. Ia hanya menyandarkan diri, namun dinding itu terasa akan roboh. Kepanikan holistik menyergapnya. Ia harus pergi. Ia harus sembunyikan anomali menjijikan ini sebelum ada yang melihat. Ia berlari keluar gubuk menuju semak belukar yang rimbun. Kecepatannya irasional. Kaki kurusnya, yang biasanya bergerak lambat karena kelelahan kronis, kini melesat dengan akselerasi eksplosif, seperti pegas yang dilepaskan setelah ditekan bertahun-tahun. Di luar, udara pagi terasa menggelora. Degeger kampung. Perubahan itu tidak hanya bersifat internal, itu memengaruhi lingkungan sekitarnya dengan cara yang fatalistik. Ketika Paiman melesat melewati pematang sawah kering, burung-burung yang bertengger di dahan pohon asam secara serentak menjerit histeris. Mereka tidak hanya terbang, mereka kabur dalam kepanikan terdahsyat, menabrak satu sama lain di udara, seolah-olah ada predator tak terlihat yang merobek langit. Seorang wanita tua, Emakwarti, yang sedang mencuci di sumur umum, adalah saksi pertama dari tragedi epik ini. Ia mengangkat kepalanya ketika mendengar lolongan bukan manusia yang menggelegar dari arah gubuk Paiman. Lolongan itu bukan suara sakit, melainkan suara amarah yang menghancurkan, yang terasa seperti mengguncang organ dalam. Saat Emakwarti berdiri, Paiman muncul di kejauhan. Paiman kini berlari dengan gaya yang ganas, tidak seperti manusia. Tubuhnya membungkuk rendah, tangannya kadang menyentuh tanah, memberikan dorongan yang menggila. Dia bukan lagi Paiman, dia adalah makhluk transisional yang terperangkap di antara dua dunia. "Paiman, kau kenapa, nak?" teriak Emakwarti. Suaranya tercekat oleh ketakutan paling murni. Paiman berhenti mendadak. Kepala yang tadinya menunduk kini terangkat. Matanya yang berkilauan hijau menatap Emakwarti dengan intensitas mematikan yang kosong dari rasa kemanusiaan. Lalu hal itu terjadi, transformasi percepatan. Tubuh Paiman mulai membengkak, bukan bengkak lemak, melainkan tonifikasi otot yang ekstrim dan memuakan. Pakaiannya, kemeja lusuh dan celana belel, mulai terkoyak oleh volume tubuh barunya. Kain itu robek dengan suara terkoyak yang mengerikan. Dari kulit tipu punggungnya, yang tadinya hanya pola sisik terselubung, kini tumbuh sisik-sisik mengkilap berwarna perunggu dan hitam pekat, seukuran koin, yang memantulkan cahaya matahari dengan kilauan menghujam. Lengannya memanjang, dan di ujung jari-jari yang menebal, kuku-kuku berubah menjadi cakar mematikan yang melengkung dan tajam. Paiman mengeluarkan raungan lain. Kali ini, suara itu sempurna. Itu adalah raungan buaya betina yang terluka, bergaung dengan kesedihan primal dan kemarahan kosmis. Udara di sekitarnya terasa berat dan berbau amis yang memabukkan. Emakwarti tidak bisa lagi bergerak. Ia lumpuh, matanya terpatri pada kengerian yang tak terhindarkan. "Tolong, tolong!" Akhirnya ia menjerit. Jeritan yang memecah keheningan desa, memanggil tragedi mutlak ke permukaan. Dalam hitungan detik, penduduk kampung berhamburan keluar dari rumah mereka. Para petani yang tadinya siap berangkat ke sawah, ibu-ibu yang sedang menyiapkan sarapan, semua menyaksikan fenomena terkutuk ini. Mereka melihat Paiman, yang kini berdiri setinggi hampir 2 meter, tubuhnya sebagian besar sudah ditutupi lapisan zirah sisik yang menggugah kengerian. Ia berjalan, lebih tepatnya, menggoyangkan tubuh besarnya, menuju Emakwarti. "Paiman, ingatlah dirimu!" teriak seorang tetangga, Pak Dullah. Tangannya gemetar memegang parang tumpul. Paiman tidak merespons. Dia hanya melihat mangsanya. Jiwa petani miskin itu kini terperangkap, berteriak tanpa suara di balik mata hijau predator itu. Yang mengendalikan tubuh itu adalah kehendak yang lain.
kehendak ratu. Paiman, atau apapun makhluk yang merasukinya, melakukan gerakan supernatural yang menghancurkan. Ia menyabetkan lengannya. Parang di tangan Pak Dullah terlepas dan terpental sejauh 10 meter, meninggalkan getaran kekuatan ekstrim yang terasa sampai ke tulang para penonton. Ketakutan kolektif meledak menjadi histeria masif. Mereka berlari, mereka menjerit. Suara tangisan, raungan Paiman, dan desisan sisik yang bergesekan menciptakan simfoni kaos yang abadi. Ini adalah geger kampung yang paling biadab yang pernah disaksikan Rawa Hitam. Emakwarti jatuh, Paiman yang termutasi berdiri di atasnya. Petaka sang ratu. Tepat ketika cakar yang mengerikan itu terangkat, siap untuk menghujam ke jantung Emakwarti, sebuah suara tua yang berwibawa membelah histeria tersebut. Hentikan, jiwa terkutuk, itu bukan tempatmu. Sarif, dukun tua kampung yang jarang terlihat dan selalu dihindari karena aura misterius dan menakutkan yang menyelubunginya, muncul dari balik pohon beringin tua. Matanya, meski sudah keriput, memancarkan cahaya indigo yang tajam. Ia membawa sebuah tongkat kayu hitam yang ujungnya dihiasi tulang belulang burung yang sakral. Ketika Sarif melangkah, tanah di bawahnya seolah bergetar. Dia tidak panik, dia memancarkan ketenangan fatal yang hanya dimiliki oleh mereka yang akrab dengan alam spiritual. Paiman yang termutasi berhenti, gerakannya melambat, seperti boneka yang talinya ditarik paksa. Kehendak predator di dalam dirinya bertemu dengan tembok penghalang yang kuno dan kuat. Kau tahu siapa aku? Geram suara Paiman, namun yang keluar adalah suara buaya yang beresonansi. Aku adalah yang tertinggi. Aku kembali untuk mengambil apa yang hilang. Kau hanya arwah yang terperangkap oleh nafsu makan manusia bodoh. Balas Sarif, suaranya keras seperti palu yang menghantam besi. Jeroan itu adalah arsen, jantung kemurkaan. Kau adalah Ratu Hitam, dan kau telah mencemari wadah yang salah. Mendengar kata arsen dan Ratu Hitam, wajah para penduduk kampung yang menyaksikan dari kejauhan menjadi pucat seperti mayat. Legenda, mitos tidur yang hanya dibisikkan di malam hari, tiba-tiba menjadi realitas menjijikan yang berdiri di hadapan mereka. Sang Ratu Hitam, buaya purba yang berkuasa di Sungai Hitam, yang konon memiliki jiwa manusia dan kekejaman ilahiyah, telah mati dan dicincang oleh pemburu yang kejam. Jeroannya, bagian paling beracun dan sakral dari tubuhnya, jantung yang berisi sumpah dendamnya, kini telah dicerna oleh Paiman. Syok teramat sangat menghantam pikiran Paiman yang terperangkap. Ia akhirnya mengerti, bukan sekadar sakit, bukan sekadar kutukan. Ia telah menelan jiwa yang hidup, jiwa fatal dari Ratu Buaya. Rasa jijik dan horor tak terlukiskan melonjak dalam dirinya. Ia melihat tangan bersisik itu, cakar yang basah, dan tahu bahwa ia bukan lagi Paiman. Ia adalah wadah bagi kemarahan seekor ratu yang tidak akan pernah puas. Sarif mengangkat tongkatnya. Pergi, atau aku akan mengembalikanmu ke lumpur yang kau cintai, meskipun itu berarti menghancurkan wadah yang tak berdosa ini. Tidak, raung Paiman, kali ini ada secercah suara aslinya yang memohon, sebuah jeritan jiwa yang sekarat. Ia melawan, tubuhnya bergetar hebat, terkoyak antara kesadaran Paiman dan naluri predator sang ratu. Paiman yang terperangkap berusaha keras mengendalikan dirinya. Ia memaksa tangannya yang bersisik untuk menjauh dari Emakwarti. Namun kekuatan ratu terlalu dominan. Cakar itu hanya bergerak sedikit menjauh, lalu bergetar, siap menyerang lagi. Sarip menghela napas berat. Ia tahu, konfrontasi dengan jiwa arsen adalah kematian bagi wadahnya. Masyarakat Rawa Hitam, lihatlah ini, teriak Sarip dengan suara yang mencengangkan. Paiman telah menjadi portal. Tubuhnya menampung kebencian sang ratu yang mencari balas dendam semesta. Jika ia tidak dikeluarkan, Rawa Hitam akan menjadi kuburan yang tak berdasar. Ketakutan itu kini berubah menjadi ancaman eksistensial bagi seluruh kampung. Mereka tidak hanya menghadapi Paiman, mereka menghadapi bencana transenden. Paiman, dalam perjuangan batinnya yang tragis, mengeluarkan suara campuran antara lolongan buaya dan tangisan manusia yang pedih. Dalam satu momen puncak penderitaan, ia mengarahkan tangannya yang termutasi ke wajahnya sendiri dan mengoyaknya dengan kejam. Darah hitam pekat,
tebal seperti oli mesin, menyembur keluar. Tetapi, alih-alih merusak, luka itu menutup seketika. Jeroan sang ratu memberinya regenerasi supranatural yang menjijikan. Aku tidak bisa melepaskannya, aku adalah dia sekarang, raungnya. Sarip menyadari bahwa kata-kata tidak akan mempan. Energi fatal yang memancar dari Paiman semakin kuat, menarik aura sungai yang gelap ke arah kampung. Jika begitu, gumam Sarip, matanya kini mengerikan dengan tekad. Kita harus menghancurkanmu sebelum kau menghancurkan kami semua. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi ke langit yang mulai gelap. Meskipun baru pagi, awan tebal dan hitam mulai berkumpul dengan kecepatan mengejutkan di atas rawa hitam. Petir, sunyi dan menganjam, mulai menyambar di cakrawala. Ambang krisis telah dilampaui. Paiman, si petani malang, kini adalah monster berdarah panas yang dijanjikan legenda. Dan nasib seluruh desa bergantung pada pertarungan kosmis antara seorang dukun tua dan jiwa buaya ratu yang merasuki daging manusia. Ini adalah permulaan dari kehancuran yang tak terelakkan. Dan di mata hijau cemerlang Paiman, yang kini memancarkan rasa lapar yang tak tertahankan, seluruh rawa hitam hanyalah sebuah prasmanan yang siap disantap. Langkah Sarip selanjutnya akan menentukan apakah pagi ini akan menjadi hari terakhir keberadaan mereka. Sejak alam semesta berdebat, dan jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran menuntut jawaban, inilah kisah yang tersaji di hadapanmu, wahai para saksi takdir. Malam itu, Wirya kembali ke gubuk reotnya yang nyaris roboh dihantam angin musim kemarau. Bukan emas atau perak yang ia bawa, melainkan segumpal daging aneh yang ia temukan di tengah pusaran kegelapan rawa. Daging itu, meskipun berbau amis yang tajam dan memiliki tekstur kenyal abnormal, adalah harta karun tak ternilai bagi perutnya, yang telah mengikat janji kematian karena kelaparan ekstrim. Wirya, petani miskin yang tubuhnya hanya terbalut kulit dan tulang, adalah personifikasi penderitaan yang tak terperikan. Ia telah berjuang melawan godaan moral di tepi jurang, membiarkan daging misterius itu atau mengambilnya demi satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Kelaparan telah memenangkan pertarungan itu dengan dominasi yang absolut. Di sudut gubuk yang lembab dan berdebu, ia menyalakan api kecil. Nyala api yang lemah itu seolah mengejek kekuatannya yang terkuras habis. Ia mengeluarkan jeruan tersebut. Bagian itu berwarna keunguan gelap, diselingi urat-urat keemasan yang berkilauan aneh di bawah cahaya api. Ia tak tahu, tak sedikit pun curiga, bahwa yang ia pegang bukanlah sekedar jeruan buaya biasa, melainkan esensi biologis dari Ratu Buaya Sungai Purba, makhluk gaib yang konon menjaga keseimbangan teror dan kedamaian di desa itu selama ribuan tahun. Ratu yang baru saja tewas secara tragis dan misterius, kematian yang ia saksikan rintihannya. Wirya memotongnya kasar. Jari-jarinya yang pecah-pecah dan menghitam oleh lumpur gemetar karena antisipasi. Ia mulai memanggang potongan pertama. Bau yang menyebar bukanlah bau daging panggang biasa. Ini adalah bau ambar mistis, aroma yang mengandung lapisan-lapisan sejarah sungai, sedikit wangi bunga bangkai, dan nuansa logam yang memabukkan. Itu adalah aroma yang seharusnya memicu alarm primitif di otaknya, tetapi kelaparan telah menenggelamkan semua sinyal bahaya. Kelaparan adalah tirani yang menghapus akal sehat. Hanya ini satu-satunya jalan. Bisiknya serak. Suaranya terdengar asing, bahkan di telinganya sendiri. Ia mengambil potongan pertama. Panasnya membakar telapak tangannya, tetapi ia tidak peduli. Ia memasukkannya ke dalam mulutnya. Hentaman kenikmatan durjana itu seketika melumpuhkan sistem syarafnya. Jeroan itu tidak keras, melainkan meleleh di lidahnya. Dengan ledakan rasa yang begitu kompleks, begitu liar, sehingga Wirya harus menahan desahan yang nyaris berubah menjadi raungan. Rasa itu adalah perpaduan antara kekuatan elemental bumi dan kelembapan abadi air. Itu adalah rasa yang kotor dan sakral secara bersamaan. Ia makan dengan kecepatan yang brutal, tanpa mengunyah, hanya menelan. Setiap gigitan adalah janji palsu akan keselamatan. Ia menyantap habis jeroan itu dalam hitungan menit. Perutnya yang kosong seketika terisi penuh. Bukan hanya oleh makanan, tetapi oleh energi primordial yang mengerikan. Saat potongan terakhir menghilang di kerongkongan,
Dunia di sekitar Wirya mulai berputar liar. Ini bukanlah kenyang biasa. Ini adalah gejolak kataklismik di dalam dirinya. Pertama, sensasi dingin yang menusuk tulang sumsum menyerang. Dingin itu seolah-olah sungai es mengalir deras melalui pembuluh darahnya. Kemudian, dingin itu digantikan oleh panas neraka yang mendidih. Darahnya serasa berubah menjadi lahar cair. Wirya terhuyung, menjatuhkan piring tanah liatnya yang pecah berkeping-keping, persis seperti harapan hidupnya yang akan segera hancur. Ia jatuh berlutut di lantai tanah yang dingin. Rasa sakit itu luar biasa, melampaui batas toleransi manusia. Rasanya seperti setiap sel di tubuhnya sedang dikoyak dan dibangun kembali dalam proses yang kejam dan cepat. Matanya membelalak, otot-ototnya menegang. Apa ini? Wirya mencoba mengeluarkan suara, tetapi yang keluar hanyalah geraman rendah yang bergetar. Geraman yang bukan miliknya. Itu adalah suara purba dari dasar rawa. Keringat dingin bercampur air mata dan lumpur membasahi wajahnya. Ia merasakan perubahan fisik yang menggemparkan jiwa. Kulit di punggung tangannya mulai menebal dengan kecepatan yang mustahil. Teksturnya berubah, menjadi kasar, bersisik, dan berwarna hijau lumut yang gelap. Ia menyeret dirinya menuju genangan air hujan di sudut gubuk. Ia harus melihat. Ia harus memastikan bahwa ini hanyalah delusi akibat kelaparan yang berkepanjangan. Ketika bayangan dirinya terpantul di genangan air, Wirya mengalami keterkejutan maha dahsyat yang merobek kewarasannya. Di sana, di permukaan air yang keruh, bukan wajah Wirya yang kurus dan sengsara yang menatap balik. Ada mata merah menyala, bara api yang tak pernah padam. Rahangnya melebar secara abnormal, memperlihatkan gigi taring yang memanjang dan tajam seperti belati gaib. Tubuhnya memang masih bentuk manusia, tetapi kini diselimuti oleh aura gelap, energi buas yang siap meledak. Tidak, ini tidak mungkin, raungnya dalam hati. Tetapi raungan itu terlalu lemah untuk menandingi suara lain yang kini bergemuruh di benaknya. Gelombang memori asing menyerbu kesadarannya. Memori tentang air berlumpur yang keruh, tentang mangsa yang diburu tanpa ampun, tentang kemuliaan kekuasaan teritorial di kedalaman sungai. Ia melihat kilasan ribuan tahun kekuasaan. Ia melihat dirinya sebagai ratu buaya tenggelam perlahan ke dasar rawa setelah pertempuran fana. Ia melihat kematian dan kemudian kebangkitan yang abominasi. Wirya telah memakan jantung spiritual ratu buaya. Ia tidak hanya menyantap daging, ia telah mengasimilasi jiwa dan dendam makhluk tersebut ke dalam tubuh manusianya yang rapuh. Keputusan moral yang ia ambil, memilih hidup dengan mengorbankan keamanan spiritual, kini berbuah kutukan kosmik. Ia telah melanggar batas yang dijaga oleh para dewa sungai. Di dalam tubuhnya terjadi perang sipil biologis. Sisa-sisa kemanusiaan Wirya berjuang melawan insting buas yang kini menguasai nadinya. Aku harus lari, aku harus sembunyi. Tidak, kau kini adalah aku dan aku lapar. Kehancuran adalah keindahan. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa berat, terlalu padat oleh kekuatan yang baru. Ia melihat tangannya. Tangan itu kini terlihat seperti cakar kasar yang siap merobek. Saat itulah rasa haus yang mengerikan, haus yang tak terpuaskan menyerang. Ini bukan haus akan air, ini adalah haus akan sungai, haus akan lumpur dingin, haus akan kebebasan buas. Dan di atas segalanya, haus akan balas dendam. Dendam Ratu Buaya kepada siapapun yang menyebabkan kematiannya. Ia berjalan tertatih-tatih keluar dari gubuknya. Udara malam yang sejuk harusnya menenangkan, tetapi kini hanya terasa seperti provokasi. Tiba-tiba, hasrat primal yang tak tertahankan mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Ia harus berkomunikasi. Ia harus memberitahu dunia bahwa Ratu telah kembali dalam bentuk yang menyiksa dan menjijikan. Wirya mendongak ke langit malam yang gelap pekat. Ia membuka mulutnya lebar-lebar. Ia mencoba berteriak minta tolong. Ia mencoba memanggil nama istrinya yang telah lama meninggal. Namun, bukan tangisan manusia yang keluar dari tenggorokannya yang bengkak. Apa yang terjadi selanjutnya adalah peristiwa geologis yang mengguncang desa. Dari paru-paru Wirya,
yang kini memompa udara dengan kekuatan 1000 badai, keluar raungan yang melengking, dalam, dan brutal. Itu adalah suara teror murni. Raungan itu membawa getaran frekuensi rendah yang tidak hanya didengar, tetapi juga dirasakan oleh tanah. Getaran maha dahsyat itu menghantam permukiman terdekat, yang berjarak 1 kilometer dari rawa. Di desa Rawasunyi, penduduk sedang tertidur lelap dalam ilusi kedamaian. Pria tua, wanita muda, anak-anak, semuanya seketika terlempar dari ranjang mereka. Mereka terbangun oleh suara yang terasa seperti gempa bumi yang datang dari perut bumi, namun jauh lebih tajam dan mengancam. Lampu minyak berguling, pecah dan memercikan api kecil. Dinding kayu rumah-rumah berderit histeris, benda-benda pecah berjatuhan. Seorang ibu muda bernama Sari yang sedang menyusui bayinya menjerit. Bayinya menangis dengan jeritan ketakutan naluriah yang tidak disebabkan oleh rasa lapar, melainkan oleh getaran gaib dari raungan itu. "Gempa! Gempa!" teriak seorang pria di jalanan, panik. Tetapi ini bukan gempa. Gempa tidak berdarah dan tidak memiliki emosi buas di dalamnya. Wirya, atau apapun yang kini mendiami tubuhnya, mengulang raungan itu. Kali ini lebih panjang, lebih putus asa, dan syarat akan penderitaan dan kekuasaan yang saling bertarung. Kegerungan itu adalah proklamasi. Proklamasi bahwa keseimbangan alam telah hancur total. Di tepi rawa, Wirya ambruk. Tubuhnya bergetar, energinya terlalu besar untuk wadah manusia. Ia merasakan kesenangan brutal Ratu Buaya atas kekacauan yang ia ciptakan. Ia telah berhasil. Ia telah menggegerkan kampung. Keputusan moral untuk bertahan hidup, yang didorong oleh kebutuhan mendesak dan kemiskinan ekstrim, telah menyeret seluruh komunitas ke dalam pusaran bencana yang paling mengerikan. Wirya mencoba menoleh, melihat ke arah cahaya-cahaya yang kini mulai menyala di kejauhan. Penduduk desa yang ketakutan. Mereka adalah tetangganya. Mereka adalah orang-orang yang dulu mungkin ia pinjami sepotong singkong. Namun, di matanya yang merah menyala, mereka tidak lagi terlihat sebagai manusia. Mereka hanyalah mangsa yang lemah, gangguan yang harus dimusnahkan. Suara Ratu Buaya di dalam benaknya kini berteriak dengan euforia absolut. "Kau telah memilih. Sekarang, rasakanlah konsekuensinya. Kita akan membersihkan sungai ini dari sampah manusia." Wirya mengepalkan tangan yang kini bersisik. Ia tidak memiliki kendali. Ia telah menjadi boneka terkutuk dari Ratu Buaya yang bangkit kembali. Ia kini adalah monster yang tak terbayangkan. Seorang petani miskin yang tubuhnya terinfeksi dendam gaib, siap memulai pembantaian paling kejam yang pernah disaksikan oleh desa itu. Malam itu, desa Rawasunyi telah menyaksikan fajar bencana. Dan Wirya, si petani yang hanya ingin bertahan hidup, kini berdiri di ambang kegilaan, menjadi penyebab utama malapetaka yang akan menelan semua yang ia kenal. Tubuhnya yang merangkak menuju sungai, didorong oleh insting reptil yang dingin dan mematikan, adalah ancaman eksistensial yang takkan mampu dibendung oleh kekuatan fana manapun. Kengerian baru saja dimulai. Kubangan desperasi adalah rasa yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia melekat di pori-pori, di lipatan kulit yang kasar. Bahkan setelah tandang, si petani papa yang terhina itu telah mencuci bersih sisa-sisa santapan paling mengerikan dan paling nikmat yang pernah ia jamah sepanjang hidupnya. Malam itu seharusnya menjadi malam yang gelap gulita, dingin dan sunyi, seperti ribuan malam kelaparan yang telah berlalu di gubuk reot Kampung Liku. Namun, Tandang terbaring di atas tikar lusuhnya, merasakan sesuatu yang amat sangat salah. Bukan rasa sakit yang menusuk, melainkan sebuah vitalitas yang menggila. Ia merasakan organ-organ internalnya berputar dalam tarian yang riang, seolah-olah setiap sel di tubuhnya telah diremajakan oleh api primordial. Jantungnya berdetak dengan irama perkusi yang begitu kuat, nyaris mampu merobek tulang rusuknya yang tipis. Keringat dinginnya bukan sekadar air, itu terasa seperti cairan perak yang mendidih. Ia membuka mata lebar-lebar.
Kegelapan infernal di dalam gubuknya terasa terdorong mundur oleh cahaya aneh yang terpancar, bukan dari luar, melainkan dari kedalaman matanya sendiri. Ia telah memakan jeroan itu. Jeroan dari buaya raksasa yang bangkainya terdampar di tepian Sungai Binas setelah perkelahian katastrofik yang tak diketahui. Jeroan yang ia masak dengan bumbu seadanya, semata-mata untuk memuaskan deru melankolis perutnya yang kosong, dan untuk menahan penghinaan mendalam yang baru saja ia terima dari Prasasti, si pemilik modal yang menunda hak hadiahnya. Saat Tandang memejamkan mata, ia melihat pola. Bukan pola mimpi, melainkan pola kulit reptil, pola berlian yang terbentuk dari sisik-sisik purba, berpendar dengan kilau abisal. Aroma anyir yang seharusnya sudah hilang kini menguar dari napasnya. Bukan anyir busuk, melainkan anyir yang sakral, seolah-olah ia baru saja menghirup esensi lautan yang tak tersentuh. Di sebelahnya, Saria, istrinya yang kurus dan setia, menggeliat gelisah. Tandang, mengapa kau berkeringat api? Bisikan Saria terdengar seperti desahan yang putus asa. Tandang berusaha menjawab, mencoba mengeluarkan kata-kata penenang yang hangat, namun yang keluar adalah raungan serak, rendah, dan seismik yang membuat bilik bambu mereka bergetar. Saria menjerit, tangannya menutupi mulutnya dalam ketakutan mutlak. Mata itu, Tandang, matamu, mereka seperti zamrud yang direndam dalam darah, ratap Saria, mundur hingga punggungnya membentur dinding anyaman. Tandang mencoba merangkak ke arahnya, namun gerakannya terasa asing, terlalu cepat, terlalu kuat. Ketika telapak tangannya menyentuh lantai tanah, ia merasakan resonansi bumi. Itu bukan lagi tangan petani yang kapalan karena cangkul. Itu adalah instrumen destruksi yang kaku dan bertenaga. Aku tidak tahu, gumam Tandang. Suaranya kini terdengar seperti batu yang bergesekan, jauh dari suara manusiawi miliknya. Aku hanya makan, jeroan itu menghangatkan kami. Kekuatan itu adalah patching break, jeda mengerikan dari kemiskinan Tandang. Ia tidak lagi lemah, namun kini ia dibebani oleh sesuatu yang transendental dan berbahaya. Pagi berikutnya, kekacauan yang tektonik meledak. Tandang memutuskan untuk pergi ke pasar desa, membawa sisa-sisa panen kecil yang ia kumpulkan sebelum insiden penundaan hadiah oleh Prasasti. Ia harus terlihat normal. Ia harus mendapatkan uang untuk membeli garam dan minyak. Namun Kampung Liku tidak normal baginya lagi. Saat Tandang melangkahkan kaki di jalan setapak berlumpur yang biasa ia lalui, ia menyadari bahwa hening yang menyelimuti dirinya adalah hening yang menghukum. Anjing-anjing desa yang biasanya berlarian mengejar bayangan, kini bersembunyi di bawah rumah panggung, merengek dengan suara fil dan rendah. Unggas-unggas peliharaan terbang panik, menabrak atap dan pohon, seolah-olah predator puncak telah turun ke padang rumput mereka. Ketika ia tiba di pasar, atmosfer katalis segera terpicu. Tandang hanya berdiri di sudut, memegang keranjang bambunya yang ringan, tetapi para pedagang mulai menunjukkan reaksi yang tak terhindarkan. Seorang penjual ikan yang ceria tiba-tiba menjatuhkan keranjang tangkapannya. Ikan-ikan air tawar itu melompat liar, beberapa di antaranya kejang-kejang hingga mati sebelum menyentuh tanah. Penjual sayuran di sebelahnya tersentak, wajahnya pucat pasi. Aroma apa ini? Teriak seorang wanita tua yang terkenal akan kepekaan indranya. Bau kotoran sungai. Bau kematian yang amat sangat tua. Bau itu adalah Tandang. Ia adalah anomali biologis yang berjalan. Aroma amonia dari perut buaya dicampur dengan mask yang mengerikan memancar darinya. Lalu, malapetaka kecil pertama terjadi. Seekor kerbau jantan yang biasanya jinak, diikat di tiang dekat sumur, tiba-tiba memutus tali kulitnya. Ia tidak menyeruduk orang. Ia menyeruduk tiang penyangga rumah panggung terdekat dengan tanduknya yang bengis, seolah-olah kegilaan zoologis telah merasukinya. Kerbau itu, dengan mata merah membara yang dipenuhi teror abadi, terus menyeruduk, menciptakan retakan retribusi pada struktur kayu. Massa mulai bergerak mundur dari Tandang, menciptakan lingkaran kosong di sekelilingnya. Mereka tidak tahu apa yang mereka takuti, tetapi naluri hewani mereka berteriak peringatan, ancaman absolut. Dan di tengah keriuhan itu, muncul suara yang melengking dan beracun yang Tandang kenali dengan kebencian kosmik. Prasasti. Antagonis itu melangkah masuk ke pasar dengan jubah sutra yang kontras mencolok dengan kemiskinan desa. Ia dikawal oleh 2 preman sewaan yang besar.
Ekspresi Prasasti adalah campuran antara kesombongan hampa dan ketegangan yang tersembunyi. Prasasti telah kehilangan tidur. Ia telah mencari bangkai buaya putih, sang ratu buaya dari Sungai Binas, selama 2 hari terakhir. Buaya itu adalah legenda, bukan sekedar binatang, melainkan roh pelindung sungai yang dikatakan mengandung kekuatan tektonik jika bagian tubuhnya dimakan. Bangkai buaya putih itu hilang dan Prasasti sangat menginginkan jeroannya. Matanya yang tajam kini menatap Tandang yang berdiri membeku. Ia mencium bau itu. Bau yang sama yang ia rasakan samar-samar saat ia memeriksa lokasi terdamparnya bangkai itu. Bau jeroan buaya. "Tandang!" teriak Prasasti. Suaranya memotong kepanikan seperti bilah pisau Venomes. "Berhentilah berpura-pura. Apa yang kau sembunyikan?" Tandang yang bingung dan diliputi rasa sakit yang aneh hanya bisa menggeleng. "Aku tidak menyembunyikan apa-apa, Tuan Prasasti. Aku hanya ingin menjual hasil panenku." "Kau berbohong!" raung Prasasti. Ia melangkah maju, menjulurkan jarinya yang dihiasi cincin batu akik ke arah Tandang. Jari yang sama yang 2 hari lalu menolak untuk memberinya hadiah yang pantas. "Aku tahu kau mengambilnya. Bangkai Ratu Buaya Putih, jeroan sakral itu." Seketika, kata-kata itu mendarat di kerumunan seperti petir malapetaka. Ratu Buaya Putih. Bukan hanya buaya biasa, itu adalah ibu dari sungai, Dewi Rawa. Memakannya adalah tindakan sakrilegi yang paling keji. Kerumunan yang tadinya hanya takut, kini dilanda teror apokaliptik. Wajah-wajah mereka berubah menjadi topeng-topeng histeria. "Dia memakannya! Jeroan Ratu Buaya! Dia akan membawa kutukan! Kita semua akan tenggelam dalam banjir! Sungai akan murka!" Ini adalah konflik sosial yang ekstrim. Kemiskinan mereka telah membuat mereka rentan terhadap takhayul, dan kini Prasasti telah memberikan mereka target untuk kebencian tertinggi. Prasasti tersenyum, senyum kemenangan yang begitu menjijikan. Lihat dia, lihat matanya. Apakah itu mata manusia biasa atau mata predator yang baru saja mencuri jiwa sungai? Tandang merasakan gelombang panas yang mencabik-cabik dirinya. Penghinaan Prasasti, ketakutan visceral para tetangganya, dan kekuatan alien yang berdenyut di nadinya. Semuanya berkonvergensi menjadi titik didih. Ia tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, dari kulit di sekitar tengkuknya, muncul tonjolan yang aneh. Bukan jerawat, bukan bisul. Itu adalah lapisan keratin yang keras, berbentuk sisik-sisik kecil, seperti baju zirah infernal yang perlahan merangkak keluar dari dagingnya. Tandang menjerit, bukan karena rasa sakit, tetapi karena kengerian total atas metamorfosisnya. "Iblis!" teriak Prasasti. Kini ketakutan itu nyapa di matanya, tetapi ia tetap melanjutkan permainan berbahaya ini. Dia telah dirasuki, dia telah merusak Ratu Buaya dan kini dia menjadi manifestasi kemurkaannya. Massa berubah menjadi tsunami yang panik dan marah. Mereka mulai melemparkan apapun yang bisa mereka temukan, sayuran busuk, batu, bahkan bangku kayu yang reyot. "Bunuh dia sebelum kutukan menghancurkan kita semua." Seseorang melemparkan batu seukuran kepalan tangan. Batu itu menghantam kepala Tandang. Itu seharusnya merobek kulit dan membanjirkan darah. Namun, Tandang hanya tersentak. Batu itu memantul dengan bunyi logam yang aneh. Sisik-sisik di tengkuknya kini lebih jelas terlihat, memantulkan cahaya matahari dengan kilauan inkandesen. Ini bukan lagi pertengkaran pasar. Ini adalah perburuan suci yang dipicu oleh keserakahan dan ketakutan absolut. Tandang mundur, tubuhnya bergerak secara naluriah, bukan atas kehendaknya. Ketika ia mengangkat lengannya untuk melindungi wajahnya, ia melihat perubahan katastrofik di kulitnya. Urat-urat di lengannya menonjol dan warnanya berubah menjadi kehijauan gelap, seolah-olah lumpur sungai yang berusia 1000 tahun telah meresap ke dalam sumsum tulangnya. "Minggir!" raung Tandang. Suaranya kini adalah campuran antara guntur badai dan gerungan predator. Raungan itu tidak hanya mengguncang udara, ia mengguncang tanah. Retakan yang telah dimulai oleh kerbau kini melebar, membelah tanah pasar menjadi celah-celah menganga. Prasasti jatuh mundur, wajahnya putih seperti kapas. Ia tidak menduga kekuatan dari jeroan itu akan begitu segera dan murni. Ia hanya ingin menggunakan tuduhan itu untuk menjatuhkan Tandang dan menuduhnya mencuri. Tapi kini, Tandang adalah monster nyata. Tandang melihat Saria di antara kerumunan, istrinya yang matanya dipenuhi air mata dan dilema menusuk.
Ia ingin mendekat, memeluknya, meyakinkannya bahwa ia masih suaminya. Namun, Saria tidak melangkah maju. Sebaliknya, Saria didorong oleh kepanikan kolektif yang menghancurkan, mengangkat tangannya dan menunjuk Tandang dengan jari yang gemetar. "Pergi, kau bukan tandangku," jerit Saria. Suaranya adalah bilah pengkhianatan yang menusuknya hingga ke inti. Pengkhianatan terakhir itu memicu ledakan kemarahan yang melampaui batas. Tandang tidak lagi peduli dengan prasasti, dengan hadiah yang tertunda, atau dengan kemiskinannya. Ia telah kehilangan segalanya, termasuk kemanusiaannya dan cinta istrinya, karena santapan terkutuk itu. Ia mengeluarkan raungan terakhir yang begitu dahsyat, memicu gelombang kejut sonik. Beberapa atap jerami di dekatnya ambruk. Tandang melompat. Bukan lari, tetapi melompat dengan kekuatan kaki yang baru, yang terasa seperti otot baja yang tak terbebani. Ia melesat, meninggalkan kampung liku yang kini dilanda histeria massal, menuju satu-satunya tempat yang terasa alami baginya sekarang. Sungai Binas. Saat ia menghilang di balik pohon beringin tua, prasasti bangkit. Ekspresi ketakutan digantikan oleh ambisi mengerikan. Ia telah menciptakan monster, tetapi monster itu kini membawa rahasia kekuatan tanpa batas. Cari dia. Perintah prasasti kepada preman-premannya. Suaranya serak karena keserakahan yang haus darah. Dia akan menjadi aset terbesar kita, atau harus kita hancurkan, sebelum dia menghancurkan dunia kita. Di Kampung Liku, geger kampung, uproar desa, telah mencapai puncaknya. Tandang, petani yang terhina, kini adalah buronan intergalaksi. Monster yang diciptakan oleh kelaparan, kemarahan, dan jeroan sakral dari Ratu Buaya Putih. Perjalanan barunya telah dimulai. Perjalanan menuju kekuatan, kengerian, dan mungkin penghancuran mutlak. Bab 5. Harapan dan keajaiban. Dini hari yang dingin setelah badai teror buaya raksasa dan keheningan pengorbanan yang mencekam, Karsa terlempar kembali ke permukaan kesadaran. Bukan dibangunkan oleh ayam jantan yang mengutuk fajar, melainkan oleh sensasi mengerikan yang merangkak dari perutnya, perasaan asing, kental, dan hidup. Ia tergeletak di gubuk reyotnya, lumpur kering dan darah buaya yang telah membeku menjadi kerak di kulitnya, seolah ia adalah patung batu peringatan bagi keputusasaan. Matanya terbuka, menatap atap daun rumbia yang berlubang, dan ia mulai memproses keputusan gila yang diambilnya semalam. Rasa lapar adalah iblis yang buta dan tuli. Ia telah memakan bangkai itu, bukan sekedar daging pinggiran, tetapi jeroan yang paling kaya dan paling pekat. Jantung yang bahkan dalam kondisi mati pun terasa berdenyut dengan ritme purba. Hati yang mengandung lumpur hitam legam dan kekuatan biologi yang menakutkan. Dan usus, lembaran serat putih dan ungu yang penuh dengan rahasia racun dan nutrisi sungai seribu arus. Mual, gelombang mual yang sangat menyiksa menghantamnya, memaksanya bangkit dan tersungkur di tanah liat yang dingin. Ia memuntahkan air liur pahit dan asam, namun isi perutnya menolak untuk keluar. Jeroan buaya ratu itu telah berakar, menyatu, seperti racun dewa yang tak bisa ditolak. Ketakutan menggerus rasionalitasnya. Apakah ia telah meracuni dirinya sendiri? Apakah buaya ratu, makhluk gaib yang dikenal sebagai penjaga tak berbelas kasihan di delta Sungari, kini menuntut balas dendam dalam bentuk pembusukan internal yang perlahan? Karsa menarik napas terengah-engah. Setiap tarikan napas terasa seperti ia menghirup udara yang lebih tebal, lebih berat, seolah paru-parunya kini adalah kantung penyimpanan energi neraka. Ia harus membersihkan dirinya. Merangkak ke sumur kecil di belakang gubuk, ia mengambil timba dan menuangkan air dingin yang mematikan ke atas kepalanya. Sensasi dingin itu seharusnya menyentakkan sarasnya, tapi yang ia rasakan hanyalah penguatan. Kulitnya, yang sebelumnya keriput dan kusam karena kekurangan gizi bertahun-tahun, kini terasa kencang. Otot-ototnya, yang biasanya sakit dan lelah, kini berdenyut dengan dorongan energi yang liar, asing, dan menakutkan. Inilah momen teror visceral yang tak tertahankan. Karsa mengangkat tangan kanannya ke udara.
Tangan yang penuh bekas luka dan kapalan itu kini tampak lebih besar. Urat-uratnya menonjol seperti akar pohon purba. Lalu ia melihat bayangan wajahnya di permukaan air sumur yang tenang. Matanya bukan lagi coklat kusam seorang petani yang dihancurkan nasib. Matanya kini memiliki kilatan kuning tipis, seperti cahaya fosfor yang samar-samar menyala di kegelapan bawah air. Ia bukan lagi Karsa yang lemah. Ia adalah sesuatu yang lain. Ini kutukan, bisiknya. Suaranya terdengar terlalu serak, terlalu dalam, terlalu perkasa untuk tubuhnya yang kurus. Dalam kepanikan yang mutlak, ia berbalik. Ia harus pergi, lari dari gubuk ini, lari dari dirinya sendiri. Tapi langkahnya terhenti. Ia melihat kebunnya, sebidang kecil tanah yang menyedihkan, tempat ia mencoba menanam singkong dan padi, selalu gagal. Tanah yang keras, tandus, dan telah menjadi simbol kegagalan ekstrim Karsa sepanjang hidupnya. Di tengah kekeringan abadi itu, tepat di lokasi tempat ia membuang sisa-sisa tulang dan cairan tubuh buaya ratu, sesuatu yang mencengangkan terjadi. Bukan tunas, bukan kecambah, tetapi letupan kehidupan yang gila. Dalam waktu kurang dari 1 malam, area seluas 1 depa itu telah berubah menjadi hutan mini. Batang-batang padi yang seharusnya memerlukan 3 bulan untuk matang, kini berdiri tegak, berwarna hijau zamrud, bulirnya sudah menguning dan penuh. Bukan hanya 1 atau 2 tangkai, itu adalah konsentrasi biologi yang tak masuk akal. Di samping rumpun padi yang gila itu, tanaman singkongnya yang selama ini layu dan merana, kini menjulang tinggi. Daunnya lebar seperti telapak tangan raksasa, dan akarnya telah membelah tanah kering dengan kekuatan yang mengerikan. Tanah itu, yang kini beraroma amis bercampur harum mesk yang eksotis, tampak lebih gelap, lebih kaya. Tanah itu bersinar. Bukan pantulan sinar matahari, tetapi cahaya internal yang dipancarkan dari unsur-unsur mineralnya, seolah-olah ia telah diresapi oleh esensi dewa. Ini adalah tanah ajaib. Tanah yang menyerap energi teror, kekuatan primal buaya ratu, dan memprosesnya menjadi kemakmuran biologi yang murni. Karsa mendekat perlahan, jantungnya berdetak secepat genderang perang. Ia menyentuh bulir padi yang berbobot itu. Rasanya hangat, memancarkan getaran aneh yang menenangkan namun kuat. Karsa mencabut 1 tangkai padi dan meremasnya di telapak tangannya. Butirannya pecah dan aroma manis susu beras yang belum pernah ia cium seumur hidupnya membanjiri indera penciumannya. Rasa takutnya berganti menjadi kebingungan yang mendalam. Kebingungan itu kemudian memudar, digantikan oleh gelombang hope yang begitu kuat sehingga hampir menyakitkan. Ia telah makan jeroan monster. Jeroan yang seharusnya membunuhnya malah tidak hanya memberinya kekuatan fisik yang superlatif, tetapi juga mengubah dunia di sekitarnya. Ini bukan kutukan, ini adalah berkah yang diselimuti kengerian. Takdir yang kejam telah mempermainkannya. Setelah semua penderitaan, setelah semua kelaparan, setelah ia dipaksa melakukan hal yang paling menjijikan, alam semesta membalasnya dengan kekayaan gaib. Karsa duduk berlutut di tengah kebun ajaib itu, menangis. Ini bukan tangisan kesedihan, melainkan ledakan emosi yang terlalu besar untuk ditampung. Air mata panas membasahi pipinya yang kotor. Kekuatan yang baru ia sadari mengalir ke dalam dirinya. Bukan hanya otot, tetapi sebuah penggerak energi vital yang membuatnya merasa bahwa ia bisa membelah gunung dengan tangan kosong. Desa Sukamampir adalah tempat yang dikepung oleh kekeringan, gosip, dan keputusasaan. Ketika Karsa berjalan masuk ke jalan utama pada siang hari, membawa karung goni bekas yang ia isi penuh dengan padi yang baru saja matang. Padi yang matang dalam 1 malam. Keheningan yang menyambutnya adalah keheningan yang memekakkan telinga. Wajah Karsa, meskipun kini dihiasi oleh kilatan mata yang aneh, masih menunjukkan kelelahan yang parah. Namun langkahnya tidak lagi menyeret. Langkahnya tegas, mantap, dan memancarkan otoritas yang tidak terlihat. Orang-orang desa yang sedang beristirahat di bawah pohon beringin tua sambil mengeluhkan cuaca dan nasib buruk mereka, mengangkat kepala mereka. Pandangan mereka jatuh pada Karsa, lalu pada karung goni yang membuncit di bahunya. Pak Raga, kepala desa yang gemuk dan penuh prasangka, adalah yang pertama berbicara.
Suaranya penuh cemooh, karena ia yakin Karsa kembali dari sungai dengan tangan kosong dan perut keroncongan. Karsa, kau kembali. Kukira kau sudah menjadi santapan para buaya. Jangan-jangan karungmu itu hanya berisi batu untuk memberatkan langkahmu menuju kuburan. Karsa berhenti. Ia menurunkan karung goni itu ke tanah. Debu jalanan beterbangan dan aroma tajam padi yang baru dipanen langsung tercium oleh hidung orang-orang desa yang kelaparan. Itu adalah aroma kemakmuran yang sangat menggoda. "Ini bukan batu, Pak Raga," jawab Karsa. Suaranya tenang, namun memiliki resonansi yang membuat dada Pak Raga bergetar tak nyaman. Ini adalah padi. Seketika orang-orang desa beringsut mendekat. Mereka melihat bulir-bulir padi itu keluar dari celah karung goni. Padi itu sangat jelas baru, penuh dan berkualitas superior, jauh melebihi hasil panen terakhir mereka 3 tahun lalu. Seorang wanita tua bernama Mbok Mina, yang terkenal karena sikap sinisnya, mengulurkan tangan yang gemetar untuk menyentuh karung itu. "Mustahil, kau pergi kemarin, Karsa. Bahkan jika kau menanam benih terbaik, ia butuh berminggu-minggu untuk bertunas, apalagi berbulir." Karsa tidak menjawab. Ia hanya mengambil seikat kecil padi dari karungnya yang ia petik dari pinggiran tanah ajaibnya. "Aku makan," katanya. Suaranya berubah menjadi pengakuan yang sangat menekan. "Aku membunuh seekor buaya raksasa. Buaya yang menjaga sungai kita." Desa itu sunyi. Keheningan itu begitu mutlak, sehingga suara serangga pun hilang. Aku memakannya. Aku memakan hatinya. Aku memakan ususnya. Aku memakan jantungnya yang bahkan lebih besar dari kepalaku. Aku memakannya karena aku lapar. Dan kini, lihat hasilnya. Ia melemparkan ikatan padi itu ke tanah. Bukannya membiarkan padi itu tergeletak, tanaman itu bereaksi. Dalam beberapa detik yang terasa seperti keabadian, di depan mata puluhan orang yang menyaksikan dengan mulut ternganga, tangkai padi itu mulai menumbuhkan akar kecil yang berwarna putih susu. Akar-akar itu didorong oleh kekuatan yang tak terlihat, menembus debu keras, mencari kelembapan yang seolah tiba-tiba muncul di tanah kering. Lalu, sebuah tunas baru, hijau terang dan mencelah mata, mulai menjulur keluar dari pangkal tangkai yang tergeletak. Itu adalah kecepatan biologi yang melanggar semua hukum alam. Itu adalah sebuah keajaiban yang keji dan sangat nyata. Para penduduk desa, yang mata mereka dibutakan oleh kekaguman dan kengerian, mundur teratur. Mereka tidak melihat Karsa. Mereka melihat sosok yang diselimuti aura buaya purba, seorang pria yang membawa kekuatan sangar dan kemakmuran supranatural. Kau makan ratu buaya," bisik Paraga. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak karena ketakutan yang benar-benar primal. Ratu buaya adalah legenda lokal, roh sungai yang menjaga keseimbangan alam. "Aku tidak tahu apa namanya," jawab Karsa dengan kejujuran yang menakutkan. "Yang ku tahu, ia memberiku kehidupan baru, dan ia telah mengubah tanahku menjadi sesuatu yang tidak bisa kau bayangkan." Kabar itu menyebar seperti wabah penyakit menular, namun dengan efek yang berlawanan, wabah kemakmuran. Petani miskin Karsa, yang hidupnya selalu berada di ambang kematian, kini telah menjadi wadah bagi kekuatan alam yang paling liar. Ia tidak hanya bertahan hidup, ia telah mengambilnya. Jeroan ratu buaya itu telah melakukan operasi gaib di dalam dirinya. Ia telah membersihkan penderitaannya, menggantikan keputusasaannya dengan energi yang sangat liar dan yang paling gila dari semuanya. Ia telah menciptakan sebuah titik fokus energi, sebuah tanah ajaib yang sekarang menjadi magnet bagi kesuburan yang diberkatilah dan terkutuk. Kaos dimulai. Bukan kaos kehancuran, melainkan kaos dari harapan yang membabi buta. Desa Sukamampir yang telah lama mati, kini mulai berdenyut liar di bawah pengaruh Karsa dan kegilaan biologi yang ia bawa pulang. Mereka tidak takut pada Karsa yang kuat. Mereka takut pada Karsa yang kini menjadi sumber tunggal potensi mereka untuk bertahan hidup. Ia adalah penyelamat mereka, dan ia adalah monster yang memakan hatinya sendiri. Kedua identitas itu melebur, menciptakan sebuah legenda yang baru lahir, di tengah debu kering dan sinar mata kuning Karsa yang bersinar layaknya emas cair di bawah terik matahari yang kejam. Harapan telah datang, disajikan di atas piring penuh darah dan jeroan. Dan rasanya sungguh sangat manis dan mengerikan. Segala puji bagi cahaya yang menyelimuti rahasia terdalam semesta. Dan bagi takdir yang telah menjahit benang kekayaan pada jubah penderitaan. Inilah saatnya, pintu takdir yang paling kokoh terbuka.
menyeret jiwa ke dalam pusaran kenikmatan yang memabukkan dan kebingungan yang mematikan. Letnan terbangun, bukan karena alarm pagi yang kejam, melainkan karena guncangan internal. Seluruh sarafnya terasa diregangkan dan ditenangkan secara bersamaan. Itu bukan tidur biasa. Itu adalah kematian yang ditunda, diikuti oleh kelahiran yang abnormal. Ia bangkit dari amben reyotnya, dan lantai bambu yang biasa berderik kini terasa kokoh di bawah telapak kakinya yang kapalan. Ada daya yang baru, daya Titanic. Kekuatan yang berdenyut, bukan di ototnya, melainkan jauh di kedalaman inti perutnya. Pusat yang semalam diisi oleh gumpalan jeroan buaya putih yang mengerikan. Letnan melangkah keluar. Udara pagi yang lembab seharusnya membawa aroma tanah basah dan kesengsaraan. Namun pagi ini, ia mencium aroma yang berbeda. Aroma logam. Aroma kekuatan yang dingin dan tak terlukiskan. Ia menatap tangannya. Telapak tangannya yang selama ini dicemari oleh lumpur kemiskinan, kini tampak lebih bersih. Urat-uratnya memompa darah dengan ritme yang berwibawa. Kelelahan brutal yang selama ini menjadi teman setianya telah lenyap. Ia merasa mampu mengangkat seluruh gubuknya, memindahkannya dari tepi sungai yang sial itu menuju puncak bukit. Ini bukan berkah. Ini adalah pembayaran. Pembayaran atas tindakan nekrofilik gastronomis yang ia lakukan semalam ketika ia memakan inti kehidupan seekor ratu buaya, sang penjaga mistis sungai. Letnan berjalan menuju sungai. Keinginannya bukan lagi karena kebutuhan mendesak untuk mengisi perut, melainkan dorongan yang primitif, didikte oleh substansi asing yang kini mengalir dalam nadinya. Ia tidak membawa jala bututnya. Hari ini, ia hanya membawa baskom tua yang biasanya Sari untuk mencuci. Air sungai yang selalu tampak keruh dan penuh misteri yang mengancam, kini terlihat mengundang. Letnan menanggalkan sarungnya, menyelam ke dalam air dingin yang mencekik. Sensasi air di kulitnya terasa aneh. Sungai itu tidak lagi memusuhi dirinya. Ia merasa menjadi bagian dari sungai, seolah-olah sungai itu sendiri adalah sistem pembuluh darah yang lain baginya. Ia menyelam lebih dalam, ke dasar sungai yang berlumpur. Biasanya, dasar itu adalah labirin batu, akar pohon, dan sampah yang tajam. Hari ini, ia merasa terpanggil. Matanya, yang seharusnya buram di kedalaman air keruh, kini melihat dengan kejernihan spektral. Tangan Letnan meraba dasar sungai, mencari akar-akar yang biasa ia gali untuk makanan. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang padat, dingin, dan berat secara tidak wajar. Ia menariknya. Benda itu bukan batu. Ketika ia muncul ke permukaan, Letnan terengah-engah. Bukan karena kekurangan oksigen, melainkan karena syok kosmik yang menampar jiwanya hingga nairis pecah. Di telapak tangannya terdapat segumpal logam. Bukan perak, bukan tembaga, dan jelas bukan besi. Itu emas. Bukan emas kusam yang tercampur pasir. Ini adalah gumpalan emas murni sebesar kepalan tangan bayi, berkilau dengan intensitas yang menghina matahari pagi. Bentuknya kasar, seolah-olah baru saja dimuntahkan dari rahim bumi, dan beratnya terasa mematikan. Letnan menjatuhkan bongkahan emas itu kembali ke baskom tua yang ia bawa. Bunyi dentingannya yang berat dan bernada tinggi adalah bunyi pertama dari kekayaan yang selama ini hanya ia impikan. Pikirannya kosong sesaat, hanya diisi oleh suara detak jantungnya yang berdebar kencang, meniru jenderang perang di dalam rongga dadanya. Apakah ini ilusi? Apakah buaya putih itu, bahkan dalam kematiannya, mengirimkan racun yang membuatnya berhalusinasi? Ia kembali menyelam. Kali ini, ia tidak mencari. Ia hanya menggerakkan tangannya ke area yang sama. 1 bongkah lagi, kemudian 2, 3. Dasar sungai, yang selama 30 tahun ia kenal sebagai sumber kekalahan dan kemelaratan yang abadi, kini berubah menjadi perbendaharaan tak terperi. Emas itu tersembunyi, bukan di dalam celah batu, melainkan terbaring begitu saja di antara lumpur. Bongkahan-bongkahan itu seolah-olah telah menunggunya, mengetahui bahwa hanya setelah ia menyantap jantung sang ratu buaya, ia akan memiliki hak untuk mengambilnya. Letnan bekerja seperti orang gila, diserang oleh adrenalin murni dan ketakutan yang dingin.
ia menyadari sesuatu yang mencengangkan. Setiap kali ia menarik napas, ia merasakan dorongan energi yang ekstrim. Stamina yang ia miliki jauh melampaui batas manusia normal. Ia menyelam berulang kali tanpa kelelahan sedikit pun, seolah paru-parunya kini adalah insang yang mampu menarik oksigen dari air maupun udara. Baskom tua itu segera penuh dengan harta karun. Emas-emas itu saling bertumpuk, memantulkan cahaya matahari ke segala arah, menciptakan kilauan yang menghujat kemiskinan di sekitarnya. Beratnya mencapai puluhan kilogram, berat yang seharusnya membuat otot Letnan robek, namun ia mengangkat baskom itu dengan kemudahan yang mengerikan. Ia tidak lagi petani miskin, Letnan. Ia adalah pengepul kekayaan purba, bergerak dengan kekuatan yang diturunkan dari seekor monster mitos. Ia harus kembali, sekarang. Perjalanan kembali ke gubuknya adalah tontonan absurd. Letnan berjalan tegak, memikul beban emas yang bisa membeli seluruh desa. Namun ia bergerak tanpa keringat, tanpa rasa sakit. Punggungnya yang selama ini bungkuk karena beban hidup, kini tegak menjulang. Ketika ia tiba di halaman gubuk, Sari, istrinya, sedang menyalakan tungku. Wajah Sari masih pucat pasi, matanya sembab karena kesedihan semalam. Namun ia segera mengangkat pandangan ketika mendengar bunyi seretan yang tidak biasa. Letnan meletakkan baskom di tanah. Bunyinya menggelegar dan berat, menarik perhatian tetangga terdekat, si bisu, yang sedang mencabuti rumput liar. Sari, suara Letnan terdengar dalam, resonan, berbeda dari bisikan putus asa yang biasa ia gunakan. Lihatlah. Sari menghampiri, matanya membelalak kaget melihat baskom kotor yang diletakkan di tengah tanah. Ia mendekat, pandangan matanya mencari ikan atau sayuran langka. Lalu ia melihatnya. Kilauan itu, kilauan terang, brutal dan tak masuk akal dari logam kuning padat. Sari tidak berteriak. Ia hanya mengeluarkan suara cekikan yang teredam di tenggorokannya. Ia menjatuhkan diri berlutut, tangannya gemetar hebat. Ia tidak berani menyentuh, seolah emas itu adalah api yang mematikan. Emas? Emas ini apa ini? Bisiknya, suaranya nyaris hilang. Emas, dari sungai, itu hanya sebagian kecil, sisanya masih ada di sana, menunggu. Letnan menjawab dengan nada datar, namun ada kegilaan tersembunyi dalam matanya. Saat itulah si bisu, tetangga mereka yang memang tuli namun selalu waspada terhadap pergerakan, mendekat dengan langkah ragu-ragu. Ia melihat tumpukan gemerlap yang memancar di tanah. Si bisu yang dikenal jarang berekspresi, tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dalam keheningan yang menjerit. Gegernya kampung dimulai dari reaksi si bisu. Dalam hitungan detik ia berbalik dan mulai berlari. Bukan, ia terbang, menuju pusat desa, melambaikan tangannya di udara dengan gestur histeris yang paling ekstrim. Walaupun ia tidak bisa bicara, tindakannya menyampaikan pesan yang lebih keras daripada ribuan kata. Sesuatu yang mengguncang semesta telah terjadi di gubuk Letnan. Kabar tentang tumpukan emas yang menggila di halaman gubuk Letnan menyebar seperti wabah api, melalap seluruh ketenangan pagi desa. Orang-orang berlarian, meninggalkan sawah mereka, meninggalkan periuk mereka. Pak Lurah dengan kemeja rapinya tiba dengan napas terengah-engah, didampingi oleh beberapa perangkat desa dan kerumunan ibu-ibu yang biasanya mencibir kemiskinan Letnan. Kerumunan itu berhenti di tepi halaman, mata mereka terpaku pada baskom. Cahaya emas itu begitu mencolok, begitu tidak pantas berada di tengah kemelaratan desa mereka, hingga terasa seperti sebuah penghinaan yang brutal. "Letnan," Pak Lurah berseru, suaranya bergetar antara kekagetan dan kecurigaan. Apa ini? Dari mana kau dapatkan ini? Jangan-jangan kau merampok?" Letnan menatap kerumunan itu. Ia melihat hasrat yang menjijikkan, kecemburuan yang mematikan, dan kekaguman yang terpaksa di mata mereka. "Tidak, Lurah," jawab Letnan. Suaranya kini penuh otoritas, seolah-olah ia adalah hakim yang mengadili mereka. "Ini dari sungai kita. Sungai yang selama ini hanya memberi air mata dan kelaparan." "Sungai? Tapi bagaimana mungkin?" desah seorang warga. "Saya hanya beruntung," kata Letnan, sebuah kebohongan yang ia ucapkan tanpa kedipan. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia telah melakukan pengkhianatan kosmik dengan memakan inti kehidupan seekor dewa sungai.
Sari, yang telah sedikit pulih dari syoknya, kini mulai menyentuh emas-emas itu. Air matanya mengalir, bukan lagi air mata keputusasaan, melainkan air mata kegembiraan yang memecah dada. Ini nyata, Lurah, isak Sari, mengangkat sebongkah kecil. Beratnya, kilauannya, Tuhan, Letnan? Pak Lurah, yang mata serakahnya tak bisa lepas dari tumpukan itu, melangkah maju. Bawa ke kantor desa, kita harus memastikan keasliannya. Tidak perlu, Lurah, sela Letnan dengan suara dingin yang membuat Lurah terlonjak kaget. Letnan yang ini bukanlah letnan yang bisa mereka perintah. Ini adalah letnan yang dilindungi oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Letnan berlutut di sebelah baskom, meraup segenggam penuh emas. Kilauan itu menyala di antara jari-jarinya. Dengarkan saya baik-baik semuanya, kata Letnan. Suaranya memaksa kerumunan hening total. Saya tidak akan membawa ini kemanapun. Ini adalah milik saya. Hadiah yang saya terima setelah bertahun-tahun dipermainkan oleh nasib. Ia kemudian melakukan sesuatu yang gila. Ia memilih 3 bongkahan emas yang paling kecil, yang masing-masing nilainya mungkin setara dengan pendapatan seluruh desa selama sebulan. Ia melemparkannya ke tanah di depan Pak Lurah. Ini, kata Letnan. Ambillah, untuk kemakmuran desa. Jangan ganggu saya lagi. Saya akan kembali ke sungai. Pak Lurah menatap 3 bongkahan itu dengan mulut terbuka. Matanya seperti baru melihat kiamat. Warga lainnya mulai berbisik-bisik. Suara mereka terdengar seperti gerombolan serangga yang panik. Letnan meninggalkan Lurah dan kerumunan yang hancur oleh kecemburuan dan ketamakan di halaman gubuknya. Ia tidak lagi peduli pada validasi mereka. Ia kembali ke sungai, kali ini membawa karung beras tua yang besar. Ketika Letnan menyelam kembali ke dalam air, sungai menyambutnya dengan keakraban yang mengerikan. Ia kini tahu pasti, jantung ratu buaya itu telah menyerap energi primordial sungai, dan entah bagaimana, kekuatan itu kini menjadi peta bagi Letnan. Ia tidak perlu mencari, ia hanya perlu merasakan. Setiap sentuhan jarinya di lumpur adalah penemuan. Emas-emas itu bermagnet padanya. Dalam 1 jam yang terasa seperti hanya 10 menit, karung beras tua itu hampir robek karena beban logam mulia yang luar biasa. Itu bukan hanya bongkahan, melainkan butiran-butiran halus emas murni yang tertanam di dasar sungai, seolah-olah sungai itu adalah pabrik harta karun raksasa yang baru saja diaktifkan. Ketika ia menyeret karung itu kembali ke permukaan, pemandangan itu terasa epik. Letnan yang tadinya compang-camping, kini berdiri di tepi sungai, di bawah kekayaan yang tak terbayangkan. Kekayaan itu bukan sekedar angka, kekayaan itu adalah kekuatan. Kekuatan untuk mendikte, kekuatan untuk mengabaikan, kekuatan untuk hidup. Hari itu, Letnan tidak hanya membawa pulang makanan, ia membawa pulang takdir yang baru. Ia membawa pulang pondasi sebuah dinasti, dibangun di atas tulang belulang Ratu Buaya dan pengorbanan terbesarnya, batas kemanusiaannya. Ketika matahari mencapai puncaknya, dan Letnan akhirnya kembali ke gubuknya, ia tidak lagi menemukan kerumunan. Mereka telah bubar, kembali ke rumah masing-masing. Namun wajah mereka kini diukir dengan rasa iri yang membara. Mereka telah menyaksikan transformasi instan yang paling brutal. Letnan menumpahkan isi karung beras itu di halaman, di samping baskom yang pertama. Tumpukan itu kini mencapai ketinggian yang konyol. Emas, emas, emas. Kilauan yang membuat mata perih. Bau logam murni yang memabukkan memenuhi udara. Sari terduduk di sebelah tumpukan itu, tertawa dan menangis dalam histeria yang gila. Kita kaya, Mas. Kita kaya. Letnan menatap Sari. Ia tidak tertawa. Kita membayar harganya, Sari. Bisik Letnan. Nada suaranya dingin. Kita membayar harga yang mahal untuk buaya itu. Sekarang, kita ambil pembayaran kita. Ia menatap tumpukan harta yang berkilauan di bawah terik matahari. Kekuatan di perutnya berdenyut. Ia telah melakukan hal yang tak termaafkan, namun imbalannya adalah kekayaan yang melampaui nalar. Kepuasan instan itu terasa manis, namun di balik manisnya tersembunyi rasa mual yang mengerikan. Ia telah menjadi raja di tanah yang menyaksikannya merangkak sebagai pengemis. Namun Letnan tahu, kisah ini baru saja dimulai. Ia telah membuka pintu harta karun, tetapi ia juga telah membangunkan kutukan yang tidur. Dan di balik kilauan emas yang membabi buta itu, ia mendengar gema raungan terakhir seekor ratu buaya yang menuntut balas dendam yang setimpal. Kini, Letnan harus belajar bagaimana hidup sebagai seorang dewa di antara manusia.
dengan mengetahui bahwa setiap bongkah emas yang ia miliki adalah fragmen dari jiwa monster yang ia santap. Babak baru, babak kekayaan yang brutal, baru saja dimulai. Malam itu, di gubuknya yang reot, dikelilingi oleh kepekatan malam yang dingin dan bau amis tanah basah, Tani duduk di hadapan piringnya. Asap mengepul perlahan dari santapan yang ia yakini adalah anugerah tak terduga, jeroan hasil buruan yang dibuang. Jeroan itu dimasak hingga empuk, memancarkan aroma rempah yang keras. Namun di bawahnya terselip bau keringat sungai purba, aroma yang sama sekali asing bagi hidung manusia biasa. Ia lapar. Kelaparan yang menggerogoti perutnya selama berminggu-minggu kini berteriak minta dibungkam. Tanpa sedikit pun prasangka, tanpa sedikit pun firasat mengenai kedahsyatan kosmik yang kini ia masukkan ke dalam tubuhnya, Tani menyendok potongan pertama. Dagingnya kenyal dan terasa hangat, bukan hanya panas karena masakan, melainkan hangat oleh energi internal yang menggelora. Begitu melewati tenggorokan, sensasi itu meledak. Itu bukan rasa makanan, itu adalah memori. Memori liar rawa, kepedihan seekor ibu yang tercabik, dan amarah nirwana yang terpaksa bangun dari tidur panjangnya. Tani tersentak, kepalanya berdengung seolah disambar petir senyap. Matanya membelalak, pupilnya melebar hingga menyentuh batas iris. "Air, aku butuh air," bisiknya parau. Tenggorokannya terasa seperti terbuat dari bara api yang menyala, dan lidahnya mati rasa. Ia menenggak air tawar yang ada di cangkir bambunya, tapi rasa panas itu tidak hilang, justru menyebar. Ia menjalar dari perut, melalui pembuluh darah, menuju ujung sarafnya. Setiap serat ototnya kini menegang dalam kontraksi menyakitkan yang hampir mustahil untuk ditanggung. Ia melihat tangannya. Kulitnya, yang selama ini kusam dan penuh luka karena kerja paksa, kini tampak seperti dipoles oleh minyak yang bersinar. Namun, bukan kilau sehat. Itu adalah kilau gelap, metalik, dan mengerikan. Tiba-tiba, ia tidak bisa lagi mendengar suara jangkrik atau desiran angin. Satu-satunya yang ia dengar adalah detak jantungnya sendiri. Sebuah palu godam yang memukul tulang rusuknya dengan irama liar dan primitif. Ia merasakan sebuah kekuatan menggeliat di dalam dirinya. Kekuatan yang tak pernah ia ketahui. Bukan kekuatan manusiawi. Ini adalah kekuatan predator. Energi pembalasan yang terpendam selama ratusan tahun. Jeroan yang ia santap adalah hati dan empedu dari ratu buaya penunggu rawa. Makhluk purba yang dibunuh secara keji oleh suruhan juragan raga. Ratu buaya itu, dalam sekaratnya, telah memindahkan seluruh dendam, spiritualitas dan kekuatannya ke dalam organ vitalnya yang kini secara tidak sengaja menjadi bagian integral dari fisik Tani. Tani jatuh berlutut, nafasnya tercekat. Rasa sakit itu kini berfokus di punggungnya. Ia merasa tulang-tulang belakangnya merenggang, bergeser, membentuk struktur yang lebih kokoh, lebih brutal. Keringat dingin membanjiri tubuhnya, tapi di saat yang sama, ia merasakan suhu tubuhnya melonjak hingga ke batas demam tertinggi. Ia meraung. Raungan itu bukan milik Tani si petani lemah, melainkan auman buas yang bergema, memecah keheningan malam dan membuat burung-burung di kejauhan terbangun dalam kepanikan murni. Di tengah delirium yang menghanguskan akal sehatnya, Tani tiba-tiba merasakan koneksi. Sebuah benang spiritual yang tak terlihat membentang dari dirinya, menembus hutan, menuju satu titik. Rumah megah juragan raga. Sementara Tani sedang mengalami metamorfosis mengerikan yang menjadikannya kapal bagi dendam purba, juragan raga sedang tenggelam dalam nirwana kesombongannya yang menjijikan. Di ruang makannya yang mewah, dikelilingi oleh lampu minyak berkilauan dan hidangan daging impor, juragan raga tertawa terbahak-bahak. "Selesai, semuanya selesai," serunya kepada mandor-mandornya yang menjilat. "Buaya bodoh itu sudah mampus. Anak buahmu sudah membuang jeluannya ke sungai kecil, bukan? Biarkan saja dimakan ikan atau dimangsa berandal kampung. Yang penting, kini rawa itu milikku. Kekayaan tak terbatas menanti." Wajah raga, yang memang sudah tambun karena kerakusan, kini bersinar dengan kilau nafsu yang paling vulgar. Ia mengangkat gelas porselen berisi arak termahal. Bersulang untuk kehancuran legenda dan kemenangan akal sehat. Mereka minum, tawa mereka bergaung, memantul dari dinding batu yang tebal,
sebuah simbol kekuasaan yang terasa absolut dan tak tersentuh. Tiba-tiba, lampu-lampu di ruangan itu mulai berkedip-kedip liar. Angin kencang yang mustahil menerpa jendela-jendela Manor. Ini bukan angin badai biasa. Ini adalah hembusan yang dingin, berbau lumpur basi, dan membawa serta rasa kebencian yang menusuk tulang. Apa-apaan ini? Bentak Juragan Raga. Wajahnya langsung menegang. Salah satu mandor tergagap. Tidak ada badai di ramalan cuaca, Tuan. Ini aneh. Getaran halus mulai terasa di bawah kaki mereka. Awalnya seperti gempa minor, tapi intensitasnya melonjak secara eksponensial dalam hitungan detik. Gelas-gelas di meja berdenting keras, lalu pecah berkeping-keping. Juragan Raga berdiri. Tenang, ini hanya gempa bumi biasa. Kekuatan alam tidak. Duar! Sebuah suara datang dari luar, suara yang mengalahkan raungan guntur terkeras sekalipun. Itu adalah suara retakan bumi yang menganga, diikuti oleh deburan air raksasa. Juragan Raga bergegas menuju jendela utama, mengintip melalui tirai beludrung. Pemandangan yang ia saksikan adalah pemandangan apokaliptik. Seluruh kompleks manornya yang dibangun di atas tanah urukan dan diklaimnya jauh dari jangkauan rawa, kini dikepung oleh air. Bukan air banjir biasa, melainkan gelombang lumpur hitam pekat yang bergerak dengan kecepatan dan ketuatan yang tidak wajar. Rawa itu bangkit. Bukan hanya airnya, pohon-pohon besar, akar-akar purba, dan batu-batu masif kini terlepas dari fondasinya, bergerak seolah didorong oleh tangan raksasa dari bawah tanah. Mustahil, jaraknya 5 kilometer dari sini, teriak Raga. Suaranya dipenuhi kengerian yang baru saja menyentuh intisari jiwanya. Langit malam yang tadinya bersih, kini diselimuti oleh kabut hijau gelap. Dari dalam kabut itu, terdengar lolongan nyaring yang melengking, lolongan yang membuat para mandor itu langsung jatuh tersungkur, memegani telinga mereka dalam kesakitan tak tertahankan. Itu adalah tangisan jiwa Ratu Buaya yang kini menuntut harga yang harus dibayar. Dinding batu yang kokoh tiba-tiba retak dari bawah ke atas. Bukan hanya retakan biasa, melainkan seolah ada sesuatu yang mencoba mencengkram fondasi bangunan dan merobeknya. Di saat kengerian itu, Juragan Raga melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah bayangan yang bergerak dengan kecepatan abnormal di tengah gelombang lumpur. Itu adalah wujud Tani, si petani. Namun, Tani yang dilihat Raga bukanlah Tani yang dulu. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi ia memancarkan aura kebencian murni yang begitu pekat, seolah tubuhnya menjadi mercusuar bagi kutukan yang sedang terjadi. Tani bergerak dengan kekuatan yang mengabaikan gravitasi dan hambatan fisik. Ia merangkak, berlari, dan melompat melintasi medan lumpur yang seharusnya menjebak siapapun. Tani adalah karma yang termanifestasi. Dipersenjatai dengan kekuatan supranatural sang buaya Queen yang terenggut. Ia adalah katalisator bagi kehancuran. Itu, dia. Raga mundur selangkah, napasnya memburu. Dia tidak mungkin bisa sekuat itu. Dia sudah kukutuk. Tepat saat Raga mengucapkan kata-kata itu, lantai marmer di bawahnya meledak. Air hitam pekat menyembur ke atas, membawa serta bau busuk yang mematikan, dan yang paling mengerikan, sisik buaya yang sangat besar, mengambang di antara puing-puing. Ini adalah klimaks ganda. Di satu sisi, Tani sedang diubah menjadi sebuah senjata hidup yang mengerikan. Di sisi lain, senjata hidup itu secara telepati mengarahkan energi pembalasan untuk menghancurkan musuhnya. Dinding timur Manor, yang menjadi kebanggaan Juragan Raga, runtuh dengan bunyi gemuruh memekakan telinga, seolah-olah sebuah cakar raksasa telah menggaruknya. Juragan Raga berlari menuju brankas besarnya. Instingnya hanya memikirkan harta. Ia harus menyelamatkan kekayaannya. Kekuatan adalah uang, dan uang adalah kekuasaan. Namun, saat ia mencapai pintu baja brankas, seluruh ruangan bergetar hebat untuk terakhir kalinya. Sebuah tiang penyangga utama di atasnya patah. Balok kayu masif, seukuran tubuh kerbau, jatuh. Raga melihatnya datang dalam gerakan lambat yang mengerikan. Ia berusaha menghindar, tapi kakinya terpeleset di lantai yang licin karena air rawa. Brak! Suara benturan itu sungguh final. Balok kayu itu menimpa Juragan Raga, bukan membunuhnya seketika, tetapi menjebaknya. Kakinya remuk tak berbentuk di bawah beban yang tak terbayangkan. Raga menjerit. Jeritannya adalah perpaduan rasa sakit fisik dan keputusasaan mental yang total.
Ia terbaring di dalam kehancuran istananya sendiri, dikepung oleh air kotor yang dingin dan aroma kematian. Dari jendela yang pecah, ia masih bisa melihat sosok Tani di kejauhan, kini berdiri tegak di tengah rawa yang mengamuk. Tubuh Tani mengeluarkan uap tipis, ia tampak seperti patung batu yang baru saja dihidupkan. Dan di tangannya, kengeriannya, di tangannya kini tampak cakar-cakar yang panjang dan tumpul. Tani tidak lagi mencari Raga. Ia hanya berdiri, membiarkan kekuatan Ratu Buaya mengalir melalui dirinya. Melaksanakan pembalasan tertinggi yang tidak memerlukan kontak fisik. Raga, yang kini tergeletak tak berdaya, melihat matanya sendiri memantul di genangan air hitam di sebelahnya. Dalam pantulan itu, ia melihat bukan dirinya, tetapi sosok buaya raksasa dengan mata merah darah yang menatapnya dengan kepuasan dingin. Tidak mungkin. Raga terbatuk, darah mengalir dari mulutnya. Ini adalah puncak karma yang paling kejam. Juragan Raga tidak mati di tangan seorang pahlawan. Ia mati di bawah berat keserakahannya sendiri, dihancurkan oleh alam yang ia coba perbudak, dan disaksikan oleh petani yang ia hancurkan. Yang kini, ironisnya adalah manifestasi dari roh pembalas dendam itu sendiri. Fajar menyingsing di atas desa. Pemandangan itu adalah pemandangan yang membuat akal sehat lari terbirit-birit. Manor Juragan Raga telah hilang. Hanya tersisa tumpukan puing batu yang terendam dalam danau lumpur mendidih. Aroma belerang dan kehancuran membumbung tinggi. Ketika penduduk desa berbondong-bondong datang, mereka menemukan pemandangan yang membuat mereka bergidik. Mayat Juragan Raga ditemukan terjepit. Tubuhnya dingin dan wajahnya membeku dalam ekspresi teror absolut. Kekuasaan tiran itu lenyap dalam satu malam. Keadilan telah ditegakkan, tetapi dengan cara yang paling brutal dan mengguncang jiwa. Namun perhatian mereka kemudian beralih ke sosok yang berdiri di tepi danau lumpur yang baru terbentuk. Itu adalah Tani. Ia tidak lagi terlihat seperti petani kurus yang mereka kenal. Tubuhnya dipenuhi otot yang tampak abnormal, keras seperti batu. Matanya memancarkan kilatan kuning samar dan ia berdiri diam seolah-olah ia adalah penjaga baru di gerbang neraka. Penduduk desa mundur. Mereka merasa takut yang jauh lebih besar daripada ketakutan mereka terhadap Juragan Raga. Raga adalah kejahatan manusiawi. Tani, kini, adalah entitas yang melampaui batas kemanusiaan. Tani, panggil seorang ibu tua. Suaranya gemetar. Tani menoleh, ekspresinya kosong, dingin, seolah jiwanya telah dibersihkan oleh api purba. Ia mencoba tersenyum, mencoba menunjukkan keakraban, tetapi gerakan bibirnya justru menghasilkan gerimis yang menakutkan, memperlihatkan gigi yang tampak lebih panjang dan lebih tajam dari yang seharusnya. Ia adalah korban yang tanpa sengaja menjadi monster yang ditakdirkan. Keadilan untuk Juragan Raga telah tercapai, membawa kepuasan penonton yang maksimal. Namun, Tani telah membayar harga yang tidak terkira. Kehidupannya, kemanusiaannya, dan kedamaiannya kini telah direnggut, ditukar dengan kekuatan dan kutukan Ratu Buaya. Ia melihat ke arah rawa yang kini tenang. Ia tahu, ia harus pergi. Ia tidak lagi bisa tinggal di antara manusia. Ia adalah bagian dari alam liar, bagian dari dendam abadi. Dengan langkah berat, langkah yang kini memijak tanah dengan kekuatan gempa, Tani berjalan perlahan, memunggungi desa yang kini memandangnya dengan campuran kekaguman dan kengerian. Ia menuju rawa, menuju hutan yang paling gelap, di mana takdir barunya menunggu. Ia telah memakan jeroan Ratu Buaya. Ia telah membawa kehancuran kepada sang tiran. Dan kini, ia sendiri adalah tragikomedi paling sempurna. Keadilan yang berjalan, dibalut dalam kulit seorang predator yang terkutuk. Tangisan pilu terdengar dari desa. Mereka berduka, bukan hanya karena Tani telah pergi, tetapi karena mereka menyadari bahwa pembalasan supranatural selalu menuntut pengorbanan teramat sangat dari yang tidak bersalah. Kisah Tani, si petani malang yang termakan kutukan, baru saja dimulai. Sebuah kisah yang terbentang di antara batas tragedi kosmik dan karma yang tak terhindarkan. Malam telah berakhir, namun kegelapan baru telah turun, jauh lebih pekat dan jauh lebih menakutkan. Dengarkanlah baik-baik. Sebab malam telah pergi dan membawa serta tirai kebohongan yang paling tebal. Kini, di bawah terik mentari pagi yang kejam, kebenaran yang tertelan akan dimuntahkan kembali dalam bentuk yang paling mengerikan.
Cahaya matahari pagi yang menyusup lewat celah atap reot gubuk Tulus terasa bukan lagi sebagai berkah, melainkan sebagai palu godam yang menghantam kesadarannya. Ia terbangun dalam keadaan yang tidak masuk akal, terpaku pada tikar jerami basah oleh keringat dingin. Semalam suntuk, ia tidur dengan perut kenyang yang memberinya mimpi-mimpi aneh. Terbang di atas sungai berlumpur, tubuhnya ditelimuti sisik-sisik zamrud yang berkilauan, dan jantungnya berdetak dengan irama genderang perang. Kenyang. Kata itu semestinya identik dengan kedamaian bagi seorang petani miskin seperti Tulus. Namun kini rasa kenyang itu terasa menjijikan, menuntut dan penuh kuasa. Hal pertama yang ia sadari adalah sensasi pada kulitnya, bukan gatal, melainkan tegangan. Setiap serat ototnya terasa ditarik hingga ke batas putus. Namun anehnya, sensasi itu justru memberinya kenikmatan, semacam kekuatan laten yang bergejolak di bawah permukaan kulitnya yang lusuh. Tulus meraih kendi air tanah liat di sampingnya. Ia haus. Sambil meraba-raba dalam kegelapan sisa, tangannya menyentuh permukaan kendi. Dan retak. Bunyi itu membelah keheningan yang tersisa. Tulus menatap ngeri pada kendi yang kini terbelah dua di genggamannya. Bukan terlepas, melainkan benar-benar hancur, pecah menjadi pecahan-pecahan tajam seperti digenggam oleh rahang baja. Telapak tangannya tidak terluka, malah tampak memerah. Urat-uratnya membesar bagai akar pohon purba. Dan di bawah kuku-kukunya tersembunyi kilau hijau samar yang menakutkan. Jantung Tulus mencelos, terjun bebas ke dalam jurang kengerian paling gelap. Ini bukan kekuatan manusia biasa. Ini adalah kegilaan yang merasuk tulang. Kutukan yang menyelinap ke dalam darahnya bersama santapan malam itu. Ia melompat berdiri. Refleksnya kini melampaui kecepatan pikirannya. Kakinya mendarat terlalu keras di lantai papan kayu yang rapuh. Krek! Lantai gubuk itu berderak, ambruk tepat di bawah kaki kirinya. Kengerian Tulus kini mencapai titik didih. Ia bukan lagi dirinya. Ia adalah kapal yang ditumpangi oleh energi brutal. Energi yang tidak ia undang, energi yang berasal dari daging yang dimakannya. Daging yang ia curi dan ia masak tanpa pernah bertanya dari mana asalnya. Daging yang kini ia yakini bukan milik kerbau hutan biasa. Kepala Tulus dipenuhi jeritan histeris yang tak bersuara. Ia berlari keluar gubuknya menuju pancuran air di belakang rumah. Berharap air dingin sungai dapat mencuci bersih keanehan ini. Menghapus noda sihir mengerikan yang kini menjadi bagian dari anatomi tubuhnya. Saat ia mencelupkan wajahnya ke air sungai yang dingin membekukan, ia melihat pantulannya. Dan Tulus nyaris pingsan. Bukan hanya urat yang membesar. Matanya, yang semalam masih coklat kusam, kini diselimuti oleh ring hijau pucat yang bercahaya redup. Pupilnya melebar, tajam, memantulkan cahaya matahari dengan intensitas menghanguskan. Dan di tengkuknya, tepat di belakang tulang lehernya, terdapat sisi kecil, keras dan berkilauan, seolah-olah tumbuh dari tulang. Sisik tunggal itu, bagai permata kecil yang tersembunyi, adalah segel kebinatangan yang kini ia bawa. Jeroan Ratu Buaya. Bisikan itu, yang dulu hanya mitos desa, kini menari-nari dalam benaknya dengan suara memekakkan telinga. Dengan kepanikan yang membakar habis akal sehatnya, Tulus berlari, tidak lagi memperdulikan teriakan tetangga yang melihatnya berlari telanjang dada dengan wajah penuh kegilaan. Ia harus bertemu Karsa, kepala kampung. Hanya Karsa, sang penjaga tradisi, yang mungkin memiliki sepotong pun jawaban atas malapetaka yang kini bersemayam di dalam dirinya. Kepala kampung Karsa sedang duduk di balai desa, menikmati kopi jahe paginya, ketika pintu balai dibuka dengan dentuman yang menggetarkan bumi. Tulus berdiri di ambang pintu, terengah-engah, tubuhnya memancarkan aura kegelisahan yang begitu kuat, sehingga Karsa refleks menjatuhkan cangkirnya. Air jahe panas menyiram lantai, namun Karsa tak peduli. Matanya terpaku pada Tulus, pada getaran berbahaya yang mengelilingi pemuda itu, dan pada sisik zamrud kecil di tengkuknya. Tulus, apa yang terjadi padamu? Kau tampak seperti baru bangkit dari kubur. Karsa berbisik, suaranya tercekat. Tulus tidak bisa bicara. Ia terlalu takut. Ia hanya menunjuk pada dadanya sendiri, lalu pada sisik di tengkuknya. Aku memakannya. Aku memakan daging aneh itu. Aku mencurinya dari jebakan pinggir sungai. Aku kelaparan, Pak Karsa. Aku memakan jeroannya.
Suara Tulus adalah erangan, pengakuan dosa yang paling menghinakan. Wajah Karsa, yang biasanya tenang dan bijaksana, kini berubah menjadi peta jalan kengerian sejati. Warna wajahnya memudar, dari sawo matang menjadi abu-abu pucat, seolah darahnya langsung membeku di tempat. Karsa memaksa Tulus duduk, tangannya gemetar hebat. Ia tidak perlu mendengar detilnya. Ia melihat sisiknya. Ia merasakan energi predator yang dingin dan ganas yang menyelimuti Tulus. Jeroan, kau yakin bagian dalamnya, hati, atau yang lebih dalam? Tanya Karsa, suaranya nyaris tak terdengar. Aku hanya tahu itu empuk, Pak. Aku memasaknya dengan bumbu sisa. Itu adalah yang terakhir di kuali. Karsa menutup matanya, mengambil nafas panjang. Nafas yang terdengar seperti rintihan duka cita yang mendalam. Tulus, katanya, membuka mata. Tatapannya kini berubah menjadi sesuatu yang purba. Syarat akan legenda yang selama ini hanya tersimpan dalam gulungan daun lontar desa. Apa yang kau makan, itu bukan hanya jeroan buaya. Itu adalah cakra jantung naga telaga. Tulus mengerutkan dahi. Apa itu, Pak Karsa? Aku tidak mengerti. Ribuan tahun yang lalu, ketika Telaga 1000 Daun ini pertama kali dibuka oleh leluhur kita, sungai ini dijaga oleh seekor buaya tunggal. Buaya itu bukanlah binatang biasa. Ia adalah ratu. Ratu buaya yang melindungi keseimbangan. Ia adalah dinasti air dan lumpur, pembawa kekayaan dan juga malapetaka. Konon, di tubuhnya terdapat satu organ yang paling sakral, yang tidak boleh tersentuh oleh manusia manapun. Jantung kedua, cakra jantung naga telaga. Karsa menyandarkan diri, matanya kini dipenuhi kesedihan yang tak tertanggungkan. Organ itu adalah sumber kekuatan Ratu Buaya. Itu adalah warisan dan kekuatannya. Jika buaya itu mati secara alami, cakra jantungnya akan membusuk dan menghilang, kembali menjadi lumpur sungai. Tapi jika Ratu Buaya itu mati karena kekerasan, dibunuh atau terperangkap, cakra jantungnya akan mencari wadah baru. Siapapun yang menelan cakra jantung itu Tulus, dia akan mewarisi semua kekuatannya, bukan kekuatan fisik semata, melainkan tugasnya. Sebuah kebisuan menindas, menggantung di udara. Tulus, si petani miskin yang hanya menginginkan perut kenyang, kini sadar ia bukan hanya makan, ia telah menelan seluruh dinasti, seluruh warisan mistis, seluruh tanggung jawab menjaga ekosistem. Aku hanya petani, Pak Karsa. Aku tidak bisa. Terlambat, Nak, potong Karsa. Suaranya tegas, namun matanya memancarkan rasa putus asa yang murni. Sisik di tengkukmu adalah segalnya. Cahaya di matamu adalah buktinya. Kau telah melanggar tabu terbesar desa ini, bukan karena keserakahan, tapi karena ketidaktahuan dan kelaparanmu. Kau tidak mencuri kekuatan. Kau diwarisi. Kabar itu menyebar ke seluruh kampung Telaga 1000 Daun dengan kecepatan kilat petir. Tulus, si petani kerempeng, telah menelan jantung buaya suci. Awalnya adalah ketakutan yang dingin dan merayap. Mereka adalah manusia biasa, hidup dalam bayang-bayang legenda. Mereka takut akan murka sunga, takut akan pembalasan dendam para arwah buaya yang kini tahu bahwa warisan mereka telah dinodai, dihancurkan, dan disimpan dalam tubuh manusia fana. Tiba-tiba, Tulus tidak bisa lagi berjalan di tengah kerumunan tanpa menyebabkan keributan total. Anak-anak menjerit ketakutan, menunjuk-nunjuk sisik samar di lehernya. Para ibu-ibu menarik anak-anak mereka menjauh, bisikan mereka penuh dengan kata-kata jelmaan dan kutukan. Namun, perlahan ketakutan itu bermetamorfosis menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks dan mengerikan. Referensi. Di mata sebagian tetangga, terutamanya para pria paruh baya yang haus akan panen melimpah, Tulus bukan lagi Tulus si petani gagal. Ia adalah vessel, wadah bagi kekuatan yang mereka dambakan. Ia adalah penerus Ratu Buaya, kini berada di pihak mereka, menjamin sungai akan tetap tenang dan ikan akan tetap banyak. Dia adalah penyelamat kita. Dia memiliki kekuatan air di dalam dirinya, teriak seorang tetua desa yang biasanya paling vokal menjelek-jelekan Tulus.
kini bersujud di depan gubuk rayotnya. Kekuatan yang tidak disadari Tulus semakin memuncak, menjadi tidak terkontrol. Ketika ia mencoba mengangkat keranjang sair miliknya, keranjang itu terbang ke udara dengan kekuatan tendangan yang tidak disengaja. Ketika ia marah, aura elektrik halus menyelimutinya, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tulus mendapati dirinya terperangkap dalam lingkaran neraka emosional yang tak berujung. Ia benci pada kekuatan ini. Ia ingin memuntahkannya, melepaskannya, kembali menjadi petani biasa yang khawatir hanya pada musim kemarau. Namun, cakra jantung itu telah berakar kuat di sumsum tulangnya. "Pak Karsa," Tulus memohon, matanya kini berkaca-kaca. "Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku dicaci maki, dan pada saat yang sama aku disembah. Aku adalah monster yang mereka butuhkan. Aku hanya ingin bekerja di sawahku." Karsa menatap Tulus dengan pandangan penuh kasihan. "Warisan adalah beban Tulus, dan bebanmu kini lebih berat daripada pegunungan. Kau tidak bisa kembali menjadi dirimu yang dulu. Ratu buaya yang kau telan, ia memiliki musuh. Dan musuhnya, mereka akan tahu bahwa kekuatan itu tidak mati, hanya berpindah." Karsa mendekat, membisikkan sesuatu yang mengguncang jiwa Tulus. Jantung buaya itu bukan hanya sumber kekuatan. Itu adalah sebuah open loop. Selama Ratu Buaya hidup, ia menahan sesuatu. Sebuah segel. Sebuah perjanjian lama dengan kekuatan yang jauh lebih kuno dan gelap dari sungai ini. Kini, segel itu ada padamu. Tulus merasakan perutnya melilit. Jadi ia tidak hanya mewarisi kekuatan, ia mewarisi sebuah perang. Musuh yang ditahan oleh Ratu Buaya itu adalah si lumpuh tua, penguasa hutan di seberang sana. Ia menunggu celah, dan celah itu adalah hilangnya penjaga sungai yang asli. Sekarang, penjaganya adalah kau. Kau harus pergi, Tulus. Pergilah dari kampung ini, sebelum bencana yang sesungguhnya datang, mencari warisan yang kau bawa. Ini adalah titik balik yang menghancurkan. Tulus harus memilih, meninggalkan kampung yang ia cintai, untuk melindungi mereka dari dirinya sendiri, atau tetap tinggal, dan membiarkan musuh purba Ratu Buaya menemukan mereka semua. Pilihan Tulus jelas, namun menyayat hati. Sore itu, di bawah langit jingga yang terasa dingin, Tulus berdiri di pinggir sungai, menghadap ke arah hutan yang misterius. Ia memakai kembali pakaiannya yang paling lusuh. Namun di balik kain kusam itu, tersembunyi kekuatan yang kini membuatnya asing di tanah kelahirannya. Ia memandang ke gubuknya yang reot, ke arah sawahnya yang kering. Ia tidak lagi melihat Tulus si petani, melainkan Tulus sang penjaga terpaksa. Tulus si monster yang terkutuk. Ia mengangkat tangannya, dan anehnya, air sungai di depannya bergejolak, membentuk pusaran kecil seolah menyambut tuannya yang baru. Air sungai mematuhi Tulus. Ini adalah bukti mutlak dari warisan yang tidak diinginkan itu. Dia harus pergi, demi keselamatan mereka, demi menyelesaikan open loop yang telah ia telan. Satu langkah, kemudian langkah kedua. Tulus melangkah menjauh dari desa, meninggalkan kehidupan lamanya, membawa serta cakra jantung yang kini berdetak ganda di dadanya. Satu detak manusiawi yang lemah, satu detak buaya purba yang mengguntur dan menuntut tugas. Ia kini adalah seorang buronan dengan takdir suci, petani yang menjadi raja air tanpa mahkota, manusia yang membawa sisik dan tugas. Dan sekarang, kau yang telah menyaksikan kebangkitan Tulus dari kelaparan menuju kekuatan yang menakutkan. Jika Tulus tahu bahwa dengan membuang cakra jantung itu ia akan kembali menjadi manusia biasa, namun kampungnya akan diserang oleh si lumpuh tua tanpa perlindungan, apakah ia harus menyimpan kekuatan yang ia benci itu, atau membuangnya demi kedamaian jiwanya sendiri dan mengorbankan desa? Jawablah, dan mari kita lihat seberapa kejam takdir yang berani kau putuskan.